Mertua hina ibuku yang lumpuh dan anggap beban. Dia tak tahu anaknya adalah karyawan kantorku selama ini. Mentari pagi di kawasan perumahan sederhana itu merayap pelan, menyisir tirai jendela yang sedikit usang namun selalu bersih. Udara segar yang masuk membawa aroma tanah basah dan sedikit wangi melati dari pekarangan tetangga. Di dalam rumah itu, di sebuah kamar bernuansa teduh, hiduplah sebuah hati baja yang dibungkus oleh kelembutan seorang anak. Dialah Rida. Pukul 5 subuh adalah ritual suci bagi Rida. Bukan dering alarm yang membangunkannya, melainkan dorongan hati untuk segera menemui ibunya. Wajah Rida, yang sebentar lagi akan berubah menjadi topeng profesional tak tersentuh di kantor, kini memancarkan kehangatan seorang anak tunggal yang penuh kasih. Ibu Rida, Ibu Siti, terbaring di tempat tidur khusus. Kecelakaan fatal 4 tahun lalu telah merenggut kemampuan gerak kakinya, mengunci tubuhnya dalam keheningan kursi roda. Namun, mata Ibu Siti, sepasang jendela yang tak pernah kehilangan cahaya, selalu menyambut Rida dengan kerlip penuh syukur. "Selamat pagi, Ibu. Sudah siap mandi bunga hari ini?" Rida berbisik, membelai lembut pipi ibunya. Ibu Siti tidak bisa berbicara, tetapi senyum tipis yang mengembang di bibirnya adalah bahasa yang paling Rida pahami di dunia. Tangannya yang masih bisa bergerak sedikit, berusaha meraih tangan Rida. Tangan ibu dingin sekali. "Ya, tunggu sebentar. Rida akan siapkan air hangat." Rida adalah ahli dalam merawat ibunya. Dengan cekatan dan tanpa ekspresi jijik sedikit pun, ia membersihkan, memandikan, dan mengganti pakaian ibunya. Dalam kebisuan pagi itu, hanya terdengar suara gemericik air dan bisikan-bisikan Rida tentang rencana hari ini. Ia bercerita tentang cuaca, tentang bunga Kamboja yang mulai mekar di taman, bahkan tentang serial drama yang ia tonton semalam. Nanti sepulang kerja, Rida akan bacakan ibu buku yang baru, tentang seorang wanita yang berhasil menaklukkan dunia dengan kebaikannya. Ibu pasti suka. Rida mengakhiri sesi merawat dengan memakaikan jilbab bersih pada ibunya, menatanya agar terlihat anggun. Setelah memastikan Ibu Siti duduk nyaman di kursi rodanya, Rida membimbing kursi itu ke ruang tengah, menempatkannya di dekat jendela, di mana Ibu Siti bisa melihat hiruk-pikuk pagi. "Nah, sekarang Ibu bisa menikmati matahari pagi. Rida buatkan teh hangat." "Ya." Saat Rida berada di dapur, suaminya, Andi, muncul. Andi adalah pria yang baik, mencintai Rida dengan tulus, tetapi memiliki satu kelemahan besar. Ia selalu berada di bawah bayang-bayang dominasi ibunya. "Sudah selesai, sayang?" tanya Andi sambil menguap. "Sudah, Mas. Ibu sudah sarapan bubur juga. Mas siap-siap. Sebentar lagi Rida siapkan sarapanmu." Andi mendekati Ibu Siti, mengusap bahunya, lalu berbisik pada Rida, sedikit ragu. "Ibuku, Bu Ratna, kemarin menelepon. Katanya mungkin akan mampir pagi ini." Dengar saja nama Bu Ratna, senyum di wajah Rida langsung meredup, seperti lilin yang ditiup angin. Bu Ratna, ibu mertua Rida. Seorang wanita parubaya yang hidupnya diukur dari seberapa mahal tas yang ia bawa dan seberapa tinggi jabatan orang-orang di sekelilingnya. "Bu Ratna, pagi-pagi begini?" Rida bertanya. Suaranya terdengar datar. Ia tahu, kunjungan Bu Ratna tak pernah membawa kedamaian. "Iya," katanya ingin mengecek keadaan kita. "Kau tahu kan, dia selalu khawatir kita kekurangan uang. Terutama, karena Ibu Siti ada di sini." Andi berkata dengan nada bersalah. Rida menuangkan teh. Tatapannya kosong ke cangkir. "Kenapa Mas tidak bilang dari kemarin?" Aku takut kau marah. Kau tahu bagaimana ibu jika sudah melihat Ibu Siti. Dia selalu menganggapnya beban." Andi memeluk Rida dari belakang, mencoba meredakan ketegangan yang mulai merayapi bahu istrinya. "Maafkan aku, sayang. Aku janji akan mencoba melindungimu dan Ibu Siti dari kata-katanya." Rida berbalik, melepaskan diri dari pelukan Andi, tetapi tanpa kemarahan. Hanya ada rasa lelah yang mendalam. "Melindungi? Mas,
Ibu Siti sudah lumpuh. Beliau tidak bisa membela dirinya sendiri. Seharusnya Mas sudah menjadi perisai bagi kami sejak dulu, bukan hanya janji. Andi menunduk, mengakui kelemahannya. Aku tahu, Rida, aku memang bukan anak yang berani melawan. Tapi aku mencintaimu, dan aku menyayangi Ibu Siti. Aku hanya tidak ingin Ibu Ratna mengancam memutus modal usahaku lagi. Rida memejamkan mata sejenak, mengambil napas panjang. Ia memahami dilema suaminya. Bagi Rida, cinta pada Andi adalah jangkar, tetapi cintanya pada Ibu Siti adalah nafas. Ia tidak mungkin mengorbankan salah satunya. Sudahlah, Mas. Hari ini, biarkan Rida yang menghadapinya. Tugas Mas hanya tersenyum dan jangan sampai terpancing emosi. Setelah Rida sarapan kilat dan mengganti pakaian kerjanya, sebuah setelan blazer hitam yang langsung mengubah auranya dari perawat lembut menjadi wanita kuat, ia mendekati Ibu Siti. Ibu, Rida akan pergi kerja. Jangan khawatir. Ya, nanti ada Bey Sumi yang akan menemani Ibu. Dan jika ada tamu yang datang, Ibu pura-pura tidur saja, ya? Anggap saja dia tidak ada. Fokus pada matahari pagi ini. Rida mencium kening ibunya lama sekali, menanamkan semua kekuatan dan ketenangan yang ia miliki. Aku pergi, Mas. Pamit Rida kepada Andi. Saat ia membuka pintu mobilnya, Rida seolah-olah mengenakan sebuah jubah tak terlihat yang membuatnya kebal dari segala hinaan. Ia meninggalkan rumah sederhana itu, sepasang mata Ibu Siti menatapnya hingga punggungnya hilang di tikungan jalan. Ibu Siti tahu, di balik lembutan itu, anaknya menyimpan sebuah rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat demi menjaga ketenangan keluarganya. Perjalanan Rida menuju kantornya adalah proses transformasi total. Jalanan yang tadinya sempit dan sepi berganti menjadi jalan protokol yang ramai, diapit gedung-gedung pencakar langit. Ia memarkir mobilnya di basement sebuah menara perkantoran modern. Begitu kakinya melangkah keluar dari lift pribadi menuju lantai teratas, aura Rida berubah total. Dari menantu yang dihina, ia menjelma menjadi wanita yang memegang kendali atas ratusan, bahkan ribuan, karyawan. Rida bukan hanya sekadar karyawan di sana. Ia adalah CEO, Chief Executive Officer, dari perusahaan konsultan terkemuka di kota itu. Sebuah fakta yang tidak pernah ia sebutkan pada Bu Ratna, yang selalu berpikir pekerjaan terbaik Rida hanyalah mengurus orang lumpuh. Saat Rida berjalan melewati lorong, semua kepala tertunduk hormat. Selamat pagi, Bu Rida. Sapaan itu terdengar berulang-ulang, formal, dan penuh respek. Ia masuk ke ruang kerjanya yang luas, berdinding kaca yang menawarkan pemandangan kota. Duduk di kursi kulit mewah, Rida membaca laporan-laporan penting. Salah satu nama yang paling sering muncul adalah Dion. Dion, seorang manajer proyek yang brilian dan ambisius. Rida sangat mengandalkannya untuk proyek terbaru perusahaan, sebuah deal besar yang akan menggandakan valuasi mereka. Dalam laporan evaluasi, Rida menulis dengan pena emas, Dion adalah aset berharga, visioner, pekerja keras, dan memiliki integritas. Promosi besar sudah di depan mata. Rida tersenyum tipis saat melihat nama Dion. Ia bangga memiliki karyawan seperti itu. Dion bekerja di bawah bimbingannya selama 3 tahun. Dan Rida tahu betul betapa ambisiusnya pria itu untuk sukses demi membanggakan ibunya. Tiba-tiba, telepon meja Rida berdering. Itu adalah asisten pribadinya. Bu Rida, Bu Ratna menelepon lagi. Dia sangat mendesak ingin berbicara dengan Anda, lapor sang asisten. Rida menghela napas. Dua dunia Rida mulai berbenturan, dan ia harus kembali mengenakan topeng pertahanannya. Bilang padanya, saya sedang rapat penting dengan Dewan Direksi. Tidak bisa diganggu. Jika ia datang ke kantor, tolong arahkan dia ke ruang tunggu. Jangan biarkan dia naik. Perintah Rida tegas. Rida tahu, ini hanyalah permulaan. Ambisi Bu Ratna yang kelewat batas untuk melihat anaknya, yang kini Rida kenal bernama Dion, karyawan terbaiknya,
sukses akan segera membawanya langsung ke jantung kekuasaan Rida. Bu Ratna, yang selalu memandang rendah menantunya sebagai wanita tak berguna, sebentar lagi akan berhadapan langsung dengan menantu yang ia hina sebagai atasan tertinggi putranya. Bunyi klakson mobil mewah yang memecah keheningan pagi segera mengumumkan kedatangan sosok yang ditakuti itu. Bu Ratna tiba. Andi, yang sedang membaca koran di sofa, langsung menegakkan duduknya seperti seorang prajurit yang tiba-tiba diperintahkan untuk siaga. Jantungnya berdebar, bukan karena gembira menyambut ibu kandungnya, melainkan karena cemas akan badai yang akan segera dibawa masuk rumah. Dia datang, sayang, bisik Andi panik pada Rida melalui telepon, saat Rida baru saja tiba di kantornya. Tenang, Mas. Ingat pesan Rida, jawab Rida, suaranya tenang, kontras dengan kegelisahan suaminya. Tetap kendalikan dirimu. Jaga Ibu Siti. Rida akan usahakan pulang cepat. Saat pintu rumah dibuka, Bu Ratna masuk seperti topan yang membawa debu kemewahan. Ia mengenakan busana yang mencolok dan membawa tas tangan bermerek yang harganya mungkin setara dengan gaji Andi selama 3 bulan. Matanya yang tajam langsung menyapu seluruh ruangan, menilai setiap sudut dengan pandangan merendahkan. Astaga, Andi, kenapa rumahmu masih begini-begini saja? Tidak ada peningkatan sama sekali. Bu Ratna berkata tanpa basa-basi, suaranya lantang dan bergaung. Selamat pagi, Bu. Masuklah. Sambut Andi berusaha bersikap ramah, meskipun rasa pahit mulai menjalari lidahnya. Bu Ratna berjalan angkuh, hidungnya terangkat, seolah sedang mencium aroma kemiskinan. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti di ruang tengah. Tatapannya kini terkunci pada Ibu Siti, yang duduk tenang di kursi roda di dekat jendela, menikmati cahaya mentari yang hangat. Ibu Siti hanya bisa tersenyum lemah sebagai sapaan. Senyum Bu Ratna langsung lenyap. Wajahnya mengeras, dan aura ruangan tiba-tiba menjadi dingin, seolah matahari telah ditelan awan tebal. Andi, kenapa wanita itu masih di sini? Tanyanya, suaranya kini menusuk seperti pedang dingin. Bu, dia Ibu Siti. Dia ibu mertuaku. Bu, jawab Andi lirih, mencoba menahan emosinya. Aku tahu dia ibumu. Tapi bukankah sudah berkali-kali ibu bilang, dia itu hanya beban? Hanya menjadi tanggungan yang tidak produktif. Kamu dan Rida harusnya fokus mencari uang dan memikirkan masa depan, bukan merawat orang lumpuh yang sudah seperti patung. Bu Ratna berteriak, tidak peduli dengan perasaan Ibu Siti yang mungkin mengerti setiap kata yang dilontarkannya. Air mata langsung menggenang di mata Ibu Siti. Ia menunduk, tangan gemetar menggenggam selimut di pangkuannya. Rasa sakit akibat cacian itu jauh lebih dalam daripada rasa sakit fisiknya. Andi mengepalkan tangannya. Ia ingin berteriak membela istrinya dan ibu mertuanya, tetapi bayangan akan modal usaha kecilnya yang mungkin ditarik oleh Bu Ratna selalu menjadi rantai yang mengikat lidahnya. Bu, jangan bicara seperti itu. Rida yang ingin merawat Ibu Siti. Kami mampu, Bu, kata Andi, lemah. Mampu? Mampu dari mana? Lihat rumah ini. Lihat istrimu. Rida itu harusnya bekerja keras, bukan buang-buang waktu mengurus orang sakit. Kamu sebagai suami harusnya tegas. Pindahkan dia ke panti jompo. Setidaknya kamu dan Rida bisa fokus pada karir. Panti jompo? Ibu Siti bukan barang yang bisa dibuang. Bu, dia manusia. Kali ini, suara Andi naik sedikit. Bu Ratna tertawa sinis. Tawa yang terdengar seperti gesekan logam karat. Manusia? Kalau manusia, dia harusnya bisa berdiri, bekerja, dan menghasilkan. Bukan cuma duduk, makan, dan menghabiskan uangmu. Kamu harusnya bersyukur anakku, Dion, tidak memilih wanita seperti Rida. Setidaknya Dion itu punya masa depan cerah, bekerja di perusahaan besar yang akan membuatnya kaya raya. Andi terdiam. Ia tahu, setiap perdebatan dengan ibunya selalu berakhir dengan perbandingan Dion, anak Bu Ratna dari pernikahan sebelumnya, yang selalu diagung-agungkan. Bu Ratna kemudian mengalihkan perhatian,
seolah Ibu Siti tidak pernah ada di ruangan itu. Ia duduk di sofa terdekat, mengeluarkan ponselnya. Ngomong-ngomong soal Dion, dia sebentar lagi akan mendapatkan promosi besar di kantornya. Perusahaan tempatnya bekerja sangat bergengsi. Aku sedang berusaha mencarikan kenalan petinggi di sana, supaya jalannya makin mulus. Anak hebat memang harus didukung total. Bu Ratna berbicara dengan bangga. Matanya berbinar penuh ambisi. Syukurlah kalau begitu, Bu, jawab Andi singkat, mencoba mengalihkan pembicaraan. Kamu harusnya belajar dari Dion. Andi, jangan cuma jualan kecil-kecilan. Minta istrimu juga. Suruh dia cari pekerjaan yang lebih baik. Atau, suruh Rida itu kenalan dengan bos Dion. Siapa tahu Rida bisa jadi staf biasa di sana. Lumayan kan? Gajinya pasti jauh lebih besar dari uang yang dia habiskan untuk si lumpuh itu. Mendengar kata-kata, si lumpuh, rasa sakit itu kembali menusuk hati Ibu Siti. Ia memejamkan mata, memohon pada langit agar diberikan ketabahan untuk menanggung semua penghinaan ini. Pada saat bersamaan, pintu utama terbuka. Rida masuk. Ia sudah berganti pakaian santai, tetapi aura profesionalitasnya masih melekat kuat, seperti aroma parfum mahal yang sulit hilang. Selamat datang, Bu Ratna. Sapa Rida, suaranya tenang, tanpa ada sedikit pun gurat kemarahan, meskipun ia mendengar bagian akhir dari percakapan itu. Bu Ratna terkejut, namun segera kembali bersikap angkuh. Rida, kenapa kamu sudah pulang? Dasar tidak profesional. Pagi-pagi sudah pulang. Pasti kerjaanmu tidak penting. Benar kan? Kamu cuma buang-buang waktu saja di luar sana. Pantas saja kamu masih harus mengurus orang lumpuh ini. Pekerjaanmu pasti rendahan. Rida berjalan ke arah ibunya, mengusap punggung Ibu Siti dengan penuh kelembutan. Kemudian, ia berbalik, menatap Bu Ratna dengan pandangan yang membuat mertuanya sedikit bergidik. Pandangan itu adalah campuran antara kasih sayang tak terbatas dan kekuatan yang tak tertandingi. Pekerjaan saya, Bu, tidak perlu Ibu khawatirkan. Saya tahu batas kemampuan saya. Dan merawat ibu saya adalah tugas mulia yang tidak bisa Ibu nilai dengan uang, jawab Rida, mempertahankan nada datarnya. Bu Ratna mendengus. Tugas mulia? Omong kosong. Itu hanya beban. Kamu harusnya berpikir realistis. Kenapa kamu tidak mau mencari pekerjaan yang lebih baik? Ibu kenal banyak pejabat. Atau, kamu bisa kenalan dengan Dion, anakku. Dia sebentar lagi akan naik jabatan di kantornya. Perusahaan itu sangat besar. Namanya Global Solusi Utama. Kamu tahu? Nama perusahaan itu, Global Solusi Utama, mendarat di telinga Rida seperti suara lonceng yang nyaring. Itu adalah nama kantornya. Kantor di mana ia adalah pemilik kursi eksekutif tertinggi. Rida menahan senyumnya yang ingin meledak, menjaga ekspresi wajahnya tetap netral. Plot twist yang selama ini ia sembunyikan, kini mulai menunjukkan ujungnya. Oh, Global Solusi Utama? Ulang Rida, dengan nada ingin tahu yang dibuat-buat. Perusahaan besar ya, Bu? Dion kerja di posisi apa di sana? Manajer senior. Sebentar lagi akan jadi direktur. Tentu saja anakku hebat. Kamu harusnya kenalan dengannya. Rida, siapa tahu dia bisa membantumu dapat posisi sekretaris di sana. Lumayan, daripada jadi pengangguran terselubung begini. Bu Ratna tertawa lagi, tawa meremehkan yang menusuk ulu hati. Rida mendekati Bu Ratna, pandangannya tajam dan tenang. Terima kasih atas sarannya, Bu. Tapi saya rasa saya sudah cukup mapan dengan pekerjaan saya. Dan Dion. Rida sengaja menghentikan kalimatnya, menciptakan jeda dramatis yang membuat Bu Ratna penasaran. Dion? Kenapa dengan Dion? Cepat bicara, desak Bu Ratna. Dion. Saya hanya berharap dia benar-benar mendapatkan posisi direktur itu. Karena, Bu Ratna, Rida memajukan badannya sedikit. Suaranya berbisik namun penuh tekanan, seperti bisikan janji yang mengandung ancaman.
Karirnya sangat bergantung pada keputusan seorang atasan yang sangat menghargai integritas dan juga sangat menghargai ibunya sendiri. Bu Ratna tidak mengerti maksud Rida yang samar dan dalam, menganggapnya hanya sebagai celotehan wanita lemah yang sedang iri. Apa maksudmu? Sudah, jangan banyak bicara. Pokoknya, buang wanita lumpuh itu dan fokuslah pada Dion. Aku akan menuntutmu agar membantu karir Dion. Rida tersenyum. Senyum itu bukan senyum manis, melainkan senyum yang menyimpan ribuan rahasia dan rencana licik. Baik, Bu Ratna. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa jauh tuntutan ibu akan membawa hasil. Bu Ratna akhirnya pergi, meninggalkan sisa wewangian mahal dan bau konflik di udara. Andi segera menghampiri Rida. Wajahnya pucat. Sayang, kenapa kamu membiarkan ibu bicara begitu? Dan kamu tahu siapa Dion? Rida memeluk suaminya, menepuk-nepuk punggungnya. Aku tahu, Mas. Aku tahu siapa Dion. Itulah senjata kita, Mas. Biarkan Ibu Ratna merangkai jaring kesombongannya. Kita akan lihat bagaimana jaring itu akan menjeratnya kembali. Percayalah, Mas. Semua akan baik-baik saja. Rida kemudian memeluk Ibu Siti erat-erat. Air matanya menetes di bahu ibunya. Maafkan Rida, Bu. Rida janji, penghinaan ini akan menjadi yang terakhir. Rida akan membalas semua ini dengan cara yang paling elegan. Kunjungan Bu Ratna yang membawa kobaran api penghinaan itu telah menanam benih konflik yang tak terhindarkan. Rida kini memiliki motif ganda, membela kehormatan ibunya dan mengendalikan takdir Dion, anak Bu Ratna, di dalam genggamannya. Ibu mertua itu tak sadar. Ia baru saja mengadu kepada singa yang ia kira hanya seekor kucing rumahan. Setelah Bu Ratna pergi, meninggalkan gema cacian di ruang tamu yang hangat, Rida tidak menghabiskan banyak waktu untuk meratapi luka. Bagi seorang wanita dengan jabatan tinggi, waktu adalah mata uang paling berharga. Ia tahu, ia harus segera kembali ke medan pertempuran yang sebenarnya. Ia harus kembali menjadi Bu Rida, yang kejam, adil, dan tanpa celah. Ia membiarkan Andi yang masih terpukul untuk menemani Ibu Siti. Sebelum meninggalkan rumah, Rida hanya memberikan satu pesan pada suaminya. Biarkan saja, Mas. Amarah Ibu Ratna adalah umpan yang akan ia telan sendiri. Kita tunggu saatnya tiba. Saat Rida kembali ke kantor, ia sudah berganti pakaian formal lagi. Blazer hitamnya terasa seperti baju zirah yang melindungi hatinya dari trauma pagi tadi. Begitu ia melangkah masuk ke lobi gedung pencakar langit Global Solusi Utama, udara dingin AC seolah menyegarkan kembali pikirannya yang sempat keruh. Semua staf yang berpapasan langsung menundukkan kepala. Sapaan, "Selamat siang, Bu Rida," terdengar di mana-mana, menandakan tingkat penghormatan dan kekuasaan yang ia pegang. Inilah dunia Rida yang sebenarnya, dunia di mana namanya adalah sinonim dari keberhasilan. Rida langsung menuju ruangannya. Di meja kerjanya yang luas, terdapat tumpukan berkas proyek Alpha, sebuah kontrak bernilai miliaran yang akan menentukan arah perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Di halaman pertama berkas itu, tertera nama pemimpin tim yang bertanggung jawab, Dion. Rida menatap nama itu lama sekali. Dion, anak yang diagung-agungkan Bu Ratna, yang sebentar lagi akan menjadi direktur berkat hasil kerja kerasnya sendiri. Anak yang ibunya sendiri tanpa malu-malu minta dibantu promosi oleh seorang sekretaris rendahan. Ironi ini terasa begitu pahit, namun juga memabukkan karena kekuasaan. Rida mengambil telepon. "Tolong panggil Dion ke ruangan saya." Segera, perintahnya pada asisten. Tak sampai 5 menit, pintu ruangan Rida diketuk. Masuklah Dion, pria muda berpenampilan rapi, dengan mata penuh semangat dan gestur tubuh yang profesional. Ia sama sekali tidak terlihat sombong. Justru ia adalah sosok yang selalu rendah hati di depan Rida. "Selamat siang, Bu Rida. Ada yang bisa saya bantu terkait proyek Alpha?" sapa Dion, berdiri tegak di depan meja Rida. Rida menunjuk kursi di hadapannya. "Duduk." Dion,
Saya hanya ingin mengobrol sebentar, bukan soal laporan. Dion terlihat sedikit bingung, tetapi ia segera duduk. Rida menyilangkan tangan di depan dada. Dion, Anda tahu kan, betapa krusialnya proyek ini bagi perusahaan. Saya melihat potensi besar pada Anda. Anda adalah karyawan terbaik yang saya miliki. Ide-ide Anda segar seperti embun pagi, dan eksekusi Anda selalu memuaskan. Wajah Dion memerah karena pujian. Terima kasih banyak, Bu. Itu semua berkat bimbingan Ibu. Saya tidak butuh pujian kembali. Saya hanya butuh hasil. Anda tahu, proyek ini akan menentukan siapa yang akan menjabat sebagai direktur operasional. Posisi yang selama ini Anda impikan. Rida melanjutkan, mengamati reaksi Dion dengan cermat. Ya, Bu. Saya dan tim sedang bekerja mati-matian. Saya sangat berharap bisa membanggakan orang tua saya. Ada jeda singkat ketika Dion menyebut orang tua. Sedikit keraguan tersirat di matanya. Inilah saatnya bagi Rida untuk memancing informasi lebih jauh. Mengaitkan dunia kantornya dengan dunia domestiknya. Orang tua Anda. Tentu. Saya mengerti. Siapa yang tidak ingin melihat anaknya sukses? Saya yakin ibu Anda sangat bangga dengan Anda. Ibu, ya. Bu. Ibu saya sangat ingin saya sukses. Bahkan, mungkin terlalu ingin. Dion berkata sambil tersenyum kecut. Beliau selalu menekan saya untuk naik jabatan secepatnya. Beliau ingin saya menjadi orang yang dipandang oleh orang lain. Dipandang? Ulang Rida, mengangguk-angguk. Tentu, itu wajar. Setiap orang tua ingin anaknya dihargai. Tapi, apakah ibu Anda mengerti betul pekerjaan yang Anda lakukan di sini? Dion tertawa pelan. Oh, tidak, Bu. Sama sekali tidak. Beliau hanya tahu saya kerja di gedung tinggi dan punya gaji besar. Beliau tidak mengerti detail bisnis kita. Beliau hanya mengerti citra. Rida merasakan jarum puzzle itu bergeser, menemukan tempatnya. Bu Ratna tidak tahu apa-apa selain kemewahan dan status. Saya dengar, ibu Anda sangat vokal dalam mendukung karir Anda. Apakah beliau sampai mencoba menghubungi orang-orang penting di luar perusahaan untuk membantu promosi Anda? Tanya Rida, melempar kailnya. Dion langsung terbatu kecil. Wajahnya menunjukkan rasa malu yang besar. Maaf, Bu Rida. Saya rasa ibu saya memang sedang bersemangat. Beliau sering berkata ingin mencari koneksi. Saya sudah melarangnya, tapi ibu saya memang sedikit ambisius. Rida kini yakin 100%. Bu Ratna, ibu yang mencaci Ibu Siti sebagai beban dan patung tak berguna, adalah ibu dari karyawan yang kini nasib karirnya berada di ujung penanya. Ambisius. Ya, Rida bergumam pelan. Itu bagus. Dion, ambisi bisa menjadi mesin penggerak yang kuat. Tapi terkadang, ambisi tanpa kendali bisa merusak. Terutama jika ambisi itu melupakan hal-hal yang lebih fundamental. Fundamental? Tanya Dion. Ya, seperti bagaimana kita menghargai orang lain. Dion, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang mungkin berada di posisi yang kita anggap rendah. Di perusahaan ini, saya tidak hanya menilai kecerdasan. Saya menilai hati. Saya menilai karakter. Percayalah, karakter yang baik akan menentukan apakah Anda bisa menjadi direktur yang sukses, atau hanya menjadi manajer dengan banyak uang, tapi miskin empati. Jelas Rida, kata-katanya penuh makna ganda yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Dion terdiam, mencerna kata-kata Rida. Ia melihat gurunya di hadapannya, seseorang yang ia hormati melebihi siapapun di dunia kerja. Terima kasih atas nasihatnya, Bu Rida. Saya akan ingat itu. Saya berjanji, saya tidak akan mengecewakan ibu. Dion berdiri, matanya menunjukkan tekad yang membara. Rida ikut berdiri, mengulurkan tangan. Saya percaya Anda, Dion. Sekarang, kembali ke proyek Alpha.
Jadwal rapat Dewan Direksi sudah ditetapkan untuk membahas penentuan direktur operasional. Kita hanya punya waktu 2 minggu. Siap, Bu. Setelah Dion keluar, meninggalkan ruangan, Rida berjalan ke jendela besar ruangannya. Ia memandang ke bawah, melihat mobil-mobil di jalanan tampak seperti mainan kecil. Bu Ratna, bisik Rida pada pantulan dirinya di kaca. Anda pikir saya adalah wanita tak berguna? Anda pikir ibu saya adalah beban? Anak Anda, Dion, adalah puncak es yang Anda banggakan. Tapi akulah yang memegang seluruh gunung es itu di bawah permukaan air. Dan saya pastikan, Anda akan menyaksikan sendiri bagaimana karma bekerja. Rida mengambil ponselnya. Ia membuka foto Ibu Siti di kursi roda, tersenyum dengan mata penuh cinta. Kekuatan Rida bukan datang dari gelarnya, melainkan dari cinta tak bersyaratnya pada wanita lemah lembut yang dihina itu. Rida mengambil keputusan. Ia akan mengundang semua pihak terkait, termasuk Bu Ratna, meskipun ia tidak akan memberitahu posisi Rida yang sebenarnya, untuk hadir di presentasi akhir proyek Alpha. Itu adalah panggung yang sempurna untuk melancarkan serangan balik paling elegan yang pernah ia rancang. Kini, bidak catur sudah diatur di papan permainan. Bu Ratna, Dion, Andi, dan Ibu Siti, semua memainkan peran yang Rida tentukan. Permainan ini baru saja dimulai. Malam hari di rumah sederhana itu terasa berat, seperti selimut tebal yang menahan udara. Meskipun Rida telah kembali dari singgasananya sebagai CEO dan kembali menjadi istri yang lembut, sisa-sisa amarah dan rasa sakit akibat kunjungan Bu Ratna di pagi hari masih terasa jelas. Andi duduk di sofa, kepalanya tertunduk di antara kedua tangan. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ibunya dengan mudahnya menyebut Ibu Siti sebagai patung tak berguna dan beban. Perkataan itu, yang terulang seperti kaset rusak di kepalanya, membuatnya merasa menjadi anak yang pengecut dan suami yang gagal. Rida mendekatinya, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia menyerahkan satu pada Andi. Minum, Mas. Jangan terlalu dipikirkan. Ibu Ratna memang begitu. Semakin ia bicara, semakin ia menunjukkan siapa dirinya, ujar Rida menenangkan. Andi menyesap tehnya. Matanya terlihat lelah. Aku malu. Rida, aku malu karena aku tidak bisa membelamu dan Ibu Siti. Aku hanya bisa diam seperti batu setiap kali ibu menghinamu. Aku tahu, Mas. Aku mengerti posisi Mas. Usaha Mas masih bergantung pada Ibu Ratna. Tapi, sampai kapan, Mas? Sampai kapan kita harus menukar harga diri Ibu Siti dengan uang? Tanya Rida lembut namun tajam. Andi meletakkan cangkirnya. Aku sedang berusaha. Rida, aku sedang mencari investor lain. Aku tidak ingin lagi hidup di bawah pedang ancaman ibu. Tapi prosesnya tidak mudah. Aku tahu. Dan aku akan mendukungmu. Tapi, ada hal yang lebih mendesak sekarang. Bu Ratna pasti akan bergerak cepat. Rida kemudian menceritakan sekilas pertemuannya dengan Dion di kantor, menyembunyikan detail bahwa ia adalah CEO, dan hanya menyebut Dion adalah karyawan penting di tempat ia bekerja. Mas, Ibu Ratna sedang sangat ambisius agar Dion naik jabatan menjadi direktur operasional di Global Solusi Utama. Ya. Dia selalu membanggakan Dion. Dia bilang kalau Dion jadi direktur, dia akan punya koneksi kemana-mana. Dia bahkan bilang dia akan mencarikanmu pekerjaan yang lebih layak sebagai sekretaris Dion. Andi mengulangi kata-kata ibunya dengan nada jijik. Rida tersenyum misterius. Itu yang menarik. Mas, Bu Ratna tidak tahu bahwa Dion adalah karyawan yang sangat berharga di kantor Rida. Dan untuk posisi direktur operasional itu, Rida yang punya hak untuk merekomendasikan. Andi terkejut. Matanya membulat. Apa? Jadi, Dion itu karyawanmu? Bukan sekadar karyawan, Mas. Dia adalah salah satu manajer tim terbaik Rida. Dan nasib promosi besarnya ada di tangan Rida. Kini, Andi mulai mengerti mengapa Rida tampak begitu tenang menghadapi badai.
Rida memegang kartu truf yang sangat kuat. Lalu, apa rencanamu, sayang? Tanya Andi. Kini ada percikan harapan di matanya. Rencananya sederhana. Mas, kita biarkan Bu Ratna terus menekan dan meremehkan kita. Kita biarkan dia terus meminta pertolongan dari menantu tak berguna ini. Kita akan melihat sampai sejauh mana ambisinya itu membawa dia, hingga dia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa menantu tak berguna ini adalah orang yang menentukan masa depan anaknya. Jelas Rida, suaranya sejuk seperti air, namun mengandung racun pembalasan yang mematikan. Keesokan harinya, tekanan itu benar-benar datang. Telepon dari Bu Ratna berdering tanpa henti. Andi, kamu harus pastikan Rida mencari koneksi untuk Dion. Dia harus membantu adiknya. Jangan hanya sibuk merawat patung itu. Kita harus memanfaatkan setiap peluang. Seru Bu Ratna di ujung telepon. Nadanya memerintah. Rida sudah bilang, Bu, dia sedang sibuk di kantornya. Jawab Andi, berusaha sabar. Kantor apa? Paling juga kantor kecil. Kamu dengar, Andi? Aku mau kamu segera paksa Rida bicara dengan atasan Dion. Sekarang, kita tidak punya banyak waktu. Bu Ratna tidak hanya menekan Andi. Ia juga mencoba menghubungi Rida secara langsung, bahkan mengirim pesan suara panjang yang isinya lebih banyak cacian dan tuntutan daripada sapaan. Rida, dengarkan saya baik-baik. Kamu sebagai menantu harus tahu diri. Tugasmu bukan hanya mengurus ibumu yang lumpuh itu. Tugasmu juga membantu keluarga suamimu. Anakku, Dion, butuh dorongan di kantornya. Kamu harus masuk ke pergaulan orang-orang penting di sana. Kamu harus bilang kamu menantu saya. Jadi mereka mau membantu Dion. Jangan jadi batu sandungan bagi suamimu dan Dion. Rida mendengarkan pesan suara itu di kantornya. Ia hanya menggeleng-gelengkan kepala. Betapa Bu Ratna dibutakan oleh ego dan kesombongan. Di sisi lain, di ruang rapat kantor Rida, Dion sedang bekerja keras, menyiapkan presentasi akhir proyek Alpha yang menentukan. Rida memperhatikan Dion dari balik kaca ruangannya. Dion terlihat jenius dan antusias, mencerminkan semua pujian yang diberikan Bu Ratna. Namun, di benak Rida, ada suara lain. Bagaimana jika Dion tahu ibunya menghina ibuku? Bagaimana jika Dion tahu ibunya menganggapku sekretaris rendahan? Sore harinya, Bu Ratna datang lagi ke rumah Rida dan Andi, kali ini tanpa pemberitahuan. Ia datang membawa majalah bisnis dengan halaman yang dilingkari, sebuah artikel tentang global solusi utama. Rida, Andi, kalian lihat ini. Bu Ratna menunjuk artikel itu dengan heboh. Perusahaan ini sangat bergengsi. Dion bekerja di sini. Aku sudah bilang, Dion itu hebat. Bu Ratna melempar majalah itu ke meja. Matanya kembali tertuju pada Ibu Siti yang sedang tidur siang di kursi rodanya. Dan lihat wanita ini, kata Bu Ratna. Suaranya tajam seperti pecahan kaca. Selalu tidur. Benar-benar beban. Rida, kamu seharusnya malu. Kamu punya ibu yang cuma bisa tidur dan menghabiskan uang, sementara aku punya anak yang bekerja di perusahaan top tier. Kali ini, Andi tidak tahan. Ia maju selangkah, melindungi Rida. Bu, tolong jaga bicaranya. Ibu Siti sedang sakit. Ibu tidak punya hak untuk menghina. Aku punya hak. Aku ibu suamimu. Dan kamu, Rida, aku mau kamu segera datang ke kantor Dion. Cari tahu siapa atasannya. Aku mau kamu gunakan koneksimu, kalau kamu punya, untuk memastikan Dion dapat posisi direktur. Kamu harus lakukan itu, sebagai bentuk baktimu pada keluarga. Tuntut Bu Ratna, suaranya naik 1 oktav. Rida menatap Bu Ratna, sorot matanya kini sudah tidak lagi menahan diri, melainkan memancarkan badai yang tertahan. Kenapa saya harus datang ke kantor Dion, Bu? Tanya Rida. Suaranya begitu tenang sehingga terdengar mengerikan. Kenapa? Karena dia adiknya suamimu. Karena aku ibumu. Karena dia butuh dorongan. Jangan jadi istri yang tidak tahu diri.
Oh, jadi ibu ingin saya melobi atasan Dion? Rida bertanya lagi. Ya, lobi. Minta. Beri mereka hadiah mahal. Lakukan apa saja agar Dion dipromosikan. Jika tidak, aku akan meminta Andi untuk menceraikanmu. Aku akan memutus semua bantuan untuk usahanya. Ancam Bu Ratna, mencapai puncak kemarahannya. Ancaman itu adalah pemicu yang Rida tunggu. Ia tahu, Bu Ratna sudah melangkah terlalu jauh, menuntut pengorbanan yang paling mahal. Rida mengambil napas dalam-dalam. Baik, Bu Ratna. Saya akan mempertimbangkan untuk pergi ke kantor Dion. Saya akan bertemu dengan atasan Dion, dan saya akan membicarakan tentang promosinya. Rida sengaja menekan kata promosinya. Ia memberikan harapan palsu yang besar kepada Bu Ratna, yang langsung membuat wajah mertuanya berseri-seri. Bagus. Nah, begitu. Baru itu menantu yang berguna. Cepat lakukan. Aku mau kepastian dalam seminggu. Bu Ratna kini tersenyum puas, merasa menang. Ia berbalik dan pergi, tanpa sekalipun melirik Ibu Siti. Setelah Bu Ratna pergi, Rida berdiri di ambang pintu, melihat mobil mertuanya menjauh. Andi menghampirinya dengan wajah penuh kekhawatiran. Rida, kamu serius mau ke kantornya? Apa yang akan kamu lakukan? Rida berbalik, memeluk Andi. Jangan khawatir, Mas. Rida akan ke sana. Rida akan bertemu dengan atasan Dion. Dan Rida akan menunjukkan pada Bu Ratna siapa atasan yang sebenarnya dan siapa yang mengemis koneksi. Penghinaan ini sudah melewati batas. Saatnya Bu Ratna tahu bahwa orang yang dia sebut sekretaris rendahan atau wanita tak berguna adalah orang yang kini memegang kunci surga bagi karir anaknya sendiri. Rida mencium kening Andi, lalu berjalan ke arah Ibu Siti. Ia berbisik di telinga ibunya. Tidurlah yang nyenyak, Bu. Besok, Rida akan menyiapkan panggung untuk Bu Ratna. Rida janji, ibu akan mendapatkan kembali kehormatan ibu. Dan semua beban ini akan terangkat. Rida tahu, saatnya sudah tiba untuk membuka topeng sang eksekutif di depan ibu mertuanya. Keesokan paginya, kantor Global Solusi Utama terasa lebih dingin dari biasanya, seolah seluruh ruangan sedang menahan napas menanti keputusan besar yang akan segera diumumkan. Rida tiba dengan ketenangan yang menipu. Di balik wajah tanpa ekspresinya, ia sedang merancang sebuah skenario teatrikal yang akan membuat Bu Ratna menyadari kesalahannya. Begitu Rida duduk di kursi kebesarannya, ia meminta asistennya, Lena, untuk memanggil Dion. Lena, tolong panggil Dion. Saya ingin mengecek persiapan presentasi proyek Alpha. Perintah Rida. Saat menunggu, Rida melihat setangkai bunga lili putih bersih diletakkan di sudut mejanya, diapit kartu kecil. Ia tersenyum tipis. Bunga itu adalah hadiah mingguan dari Dion, sebagai bentuk terima kasih atas bimbingan Rida. Tak lama kemudian, Dion masuk. Wajahnya berseri-seri, penuh semangat kerja yang ia yakini akan membawanya ke posisi direktur. Selamat pagi, Bu Rida. Proyek Alpha sudah 90% siap. Kami hanya perlu finalisasi data. Lapor Dion dengan suara mantap. Bagus. Dion, tapi sebelum itu, saya mau tanya satu hal. Bunga lili putih ini, apa ada makna khusus? Tanya Rida, menunjuk bunga di mejanya. Dion tersipu malu. Ah, itu kebiasaan saja, Bu. Lili putih adalah bunga kesukaan ibu saya. Jadi, setiap Jumat, saya selalu berusaha menghadiahkan bunga itu, entah untuk ibu saya, atau untuk orang yang paling saya hormati. Rida mengangguk. Informasi kecil ini terasa seperti tetesan air yang melengkapi wadah pengetahuannya. Bunga lili putih. Ibu Anda pasti wanita yang sangat beruntung. Dion, dihormati seperti itu, Rida berkata, nadanya penuh ironi yang tersembunyi. Dion tersenyum bangga. Terima kasih, Bu. Saya melakukan ini karena ibu selalu mengingatkan saya untuk menghargai orang lain,
dan berjuang keras untuk masa depan. Menghargai orang lain? Rida hampir tertawa miris. Ibu yang Dion maksud, yang sangat menghargai bunga lili putih, adalah wanita yang tidak ragu mencaci ibunya sendiri di kursi roda. Dion, satu lagi. Saya ingin Anda mengundang keluarga Anda untuk menghadiri presentasi final. Ini adalah momen penting. Saya ingin Anda berbagi momen ini dengan orang-orang yang Anda cintai, kata Rida, kini menatap Dion dengan pandangan yang dalam. Dion tampak terkejut, namun matanya langsung berbinar penuh gairah. Boleh, Bu? Tentu saja. Ini adalah mimpi ibu saya. Saya akan segera mengundang ibu saya. Beliau pasti sangat bangga. Ya, undanglah ibumu. Dion bilang padanya, ini adalah langkah terakhir sebelum pengumuman direktur operasional. Pastikan dia datang, tegas Rida. Setelah Dion keluar, Rida menyandarkan punggungnya di kursi. Ia tahu, Bu Ratna pasti akan datang. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk pamer dan melobi yang ia pikir akan ia lakukan. Rida mengambil bunga lili putih itu dan mencium aromanya. Bunga yang sama persis yang Bu Ratna bawa ke rumahnya saat ia menuntut Rida untuk membantu karir Dion. Sore harinya, Rida tiba di rumahnya dengan membawa kabar penting itu. Ia segera menceritakan rencananya kepada Andi, di hadapan Ibu Siti yang mendengarkan dengan tatapan penuh perhatian. Mas, aku sudah mengundang Dion dan ibunya ke presentasi akhir proyek. Di sana, aku akan mengumumkan siapa direktur operasional yang baru. Rida memulai. Andi terlihat tegang. Lalu, bagaimana dengan Ibu Siti? Bu Ratna pasti akan bicara macam-macam kalau Ibu Siti ada di sana. Justru itu kuncinya. Mas, aku akan membawa Ibu Siti. Ibu Siti harus ada di sana, Rida berkata. Suaranya selembut sutra, namun mengandung ketegasan baja. Ibu Siti, yang mendengar namanya disebut, mengangguk pelan, seolah mengerti seluruh rencana anaknya. Rida mendekati ibunya, menggenggam tangan ringkih itu. Bu, Rida tahu ibu pasti khawatir. Tapi kali ini, ibu harus hadir sebagai saksi kehormatan Rida. Ibu harus melihat bagaimana Rida akan membela martabat kita. Rida tahu, kehadiran Ibu Siti di kantornya sebagai CEO adalah risiko besar, karena itu akan membuat Bu Ratna semakin berani menghina. Namun, tanpa kehadiran Ibu Siti, dampak emosional dari plot twist ini tidak akan sebesar yang ia harapkan. Tiba-tiba, ponsel Rida berdering. Itu adalah nomor Bu Ratna. Rida menoleh ke Andi, memberi isyarat untuk diam. Halo, Bu Ratna, sapa Rida. Nadanya kini sangat ramah dan kooperatif, berbanding terbalik dengan panggilan terakhir mereka. Rida, kamu kenapa lama sekali diangkatnya? Dengarkan saya. Dion baru saja telepon. Dia bilang, ada presentasi penting dan dia harus mengundang keluarga. Itu pasti rencana Allah untukku. Suara Bu Ratna penuh kemenangan. Ya, Bu. Saya sudah tahu. Itu adalah acara penentuan promosi direktur operasional. Sangat penting. Rida mengiyakan. Bagus. Nah, ini kesempatanku. Kamu harus datang juga. Rida, kamu harus perkenalkan aku dengan atasan Dion. Kamu harus bilang padanya kalau Dion adalah anak yang sangat berharga. Pokoknya, kamu harus membantuku melobi habis-habisan. Bu Ratna memerintah tanpa jeda. Tentu saja, Bu. Saya akan datang. Dan saya akan memastikan ibu mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan atasan Dion. Jawab Rida, janji yang ia berikan adalah pedang bermata dua. Bagus. Kamu harus tampil cantik dan meyakinkan. Rida, jangan sampai kamu terlihat seperti wanita yang hanya sibuk mengurus orang lumpuh. Bawa tas yang bagus. Aku akan pinjami kamu perhiasan. Kita harus membuat Dion terlihat punya keluarga yang berkelas. Rida hanya tersenyum dingin. Tidak perlu repot-repot. Bu, saya rasa, untuk acara sepenting itu, penampilan dan kelas seseorang akan dinilai dari integritas,
bukan dari perhiasan. Halah, kamu ini sok tahu. Pokoknya, ikuti saja. Acaranya di mana? Desak Bu Ratna. Di kantor Global Solusi Utama, Bu. Lantai 30. Ruang board meeting, jawab Rida, memberikan alamat istananya dengan nada yang paling santai. Setelah panggilan terputus, Andi menatap Rida dengan takjub. Kamu benar-benar akan membawanya ke sarang singa? Bukan hanya sarang singa, Mas, tapi ke ruang tahta singa itu. Dia akan datang ke sana dengan self-confidence palsu, membawa keyakinan bahwa ia adalah ratu yang berhak menuntut. Dan di sana, ia akan menemukan bahwa Rida, menantu yang ia hina, adalah raja yang sesungguhnya. Rida menjelaskan. Rida kemudian mengambil majalah bisnis yang Bu Ratna tinggalkan. Ia membalik ke halaman artikel Global Solusi Utama. Di bawah artikel itu, ada foto dirinya, foto resmi sebagai CEO, dengan kutipan besar tentang kepemimpinan visioner. Foto itu adalah senjata pamungkas yang akan menghancurkan kesombongan Bu Ratna. Mas, Ibu Ratna tidak membaca detail artikel ini. Dia hanya fokus pada nama perusahaannya. Dia tidak melihat wajah atasan Dion, karena dia hanya berpikir atasan Dion pasti seorang bapak-bapak tua. Bu Ratna tidak tahu bahwa atasan Dion yang ia ingin lobi, wajahnya persis seperti menantu yang ia hina setiap hari. Rida berbisik, matanya berkilat penuh kemenangan. Rida tahu, skenario ini harus dimainkan dengan sempurna. Kehadiran Ibu Siti akan menjadi faktor kunci untuk memunculkan konflik klimaks yang paling menyentuh di tengah-tengah kekacauan itu. Rida mencium kening Ibu Siti sekali lagi. Bu, besok kita akan ke sana. Dan Ibu akan melihat bagaimana Rida akan mengajarkan Ibu Ratna arti sebenarnya dari kehormatan dan beban. Kini, semua bidak sudah bergerak menuju papan catur yang sama. Kantor Global Solusi Utama, lantai 30. Bu Ratna datang dengan ambisi, Dion datang dengan harapan, dan Rida datang dengan pembalasan yang berkelas. Malam sebelum hari besar itu tiba, suasana di rumah Rida terasa campur aduk antara ketegangan dan persiapan yang tenang. Rida memastikan semua keperluan Ibu Siti untuk pergi keluar sudah tersedia. Ia ingin ibunya tampil rapi dan anggun, sebagai ratu tanpa mahkota yang akan menyaksikan kemenangan putrinya. Ibu, besok kita akan pergi sebentar. Kita akan bertemu banyak orang. Rida sudah siapkan baju terbaik Ibu. Rida berbisik lembut saat ia menyisir rambut Ibu Siti. Ibu Siti menatap putrinya, matanya memancarkan sedikit kecemasan, tetapi lebih banyak lagi kebanggaan dan kepercayaan. Ia tahu, anaknya sedang merencanakan sesuatu yang besar. Pagi menjelang, Rida sengaja meminta izin pada Andi untuk membawa Ibu Siti sedikit lebih awal keluar rumah. Alasannya untuk membeli beberapa kebutuhan tambahan sebelum menghadiri acara penting Dion. Rida dan Andi tahu, mereka harus bersiap mental, sebab ada kemungkinan Bu Ratna muncul sebelum mereka berangkat. Hati-hati, sayang. Aku akan menyusul nanti, setelah urusan di bengkel selesai, pesan Andi, mencium kening Rida sebelum ia pergi bekerja. Rida mendorong kursi roda Ibu Siti keluar pekarangan rumah. Sinar matahari pagi menyambut, namun udara terasa lebih menusuk. Rida memakaikan selendang halus di bahu ibunya. Mereka berjalan pelan menuju pertigaan jalan, di mana sebuah mobil taksi online sudah Rida pesan untuk mengantar mereka ke kantor. Di pertengahan jalan, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang familiar. Mobil Bu Ratna berhenti mendadak di samping mereka. Bu Ratna, yang sudah berdandan mewah, keluar dari mobilnya, wajahnya dipenuhi kekaguman diri sendiri. Rida, mau kemana pagi-pagi begini dengan ibu ini? Tanyanya, ia sengaja tidak menyelesaikan kata-kata penghinaan, tetapi nadanya jelas mengandung rasa jijik. Rida menahan napas. Selamat pagi, Bu. Saya hanya ingin mengajak Ibu Siti jalan-jalan sebentar, jawab Rida, berusaha menjaga ketenangan suaranya. Jalan-jalan? Dengan kondisi seperti ini? Kamu ini bodoh atau bagaimana? Rida, besok itu acara penting Dion.
Kamu seharusnya sudah fokus menyiapkan diri untuk tampil berkelas, bukannya malah menyeret-nyeret orang lumpuh ini kemana-mana. Bu Ratna melayangkan kata-kata tajamnya, seolah Rida adalah anak kecil yang sedang berbuat kesalahan fatal. Bu, Ibu Siti adalah ibu saya. Saya tidak merasa terbebani. Dan saya tidak akan malu membawa ibu saya kemanapun saya pergi, balas Rida, tangannya menggenggam pegangan kursi roda ibunya erat-erat. Tiba-tiba, beberapa ibu-ibu tetangga yang sedang bergosip di depan rumah mereka mulai mendekat, tertarik pada keramaian yang disebabkan oleh teriakan Bu Ratna. Mata Rida memancarkan peringatan. Ia tahu Bu Ratna sangat suka membuat drama di depan umum. Benar saja. Bu Ratna melihat perhatian itu sebagai panggung sempurna untuk memamerkan kesombongannya. Ia meninggikan suaranya, memastikan semua tetangga mendengarnya. Dengar, Bu Rida, besok kamu akan bertemu dengan orang-orang penting di kantor Dion. Kamu harus bisa bergaul. Kamu harus bisa bersinar. Bagaimana kamu bisa bersinar kalau kamu masih punya beban mati seperti ini? Bu Ratna menunjuk Ibu Siti di kursi roda. Ibu Siti terkejut. Tubuhnya bergetar. Meskipun ia mencoba tersenyum, senyum itu pecah oleh air mata yang mulai mengalir di pipinya. Kata-kata Bu Ratna diucapkan dengan lantang di depan tetangga yang menonton, terasa seperti ribuan jarum yang menusuk hatinya. Kamu mau mereka tahu menantu direktur punya ibu yang tidak berguna dan hanya bisa menghabiskan uang? Kamu mau Dion malu? Pikirkan harga diri Dion. Bentak Bu Ratna. Suaranya mencapai nada histeris. Salah satu tetangga, Bu Amel, memberanikan diri. Aduh, Bu Ratna, jangan bicara begitu. Kasihan Ibu Siti. Diam kamu. Kalian semua tidak tahu apa-apa. Rida ini hanya buang-buang waktu. Dia harusnya fokus pada karir, bukan merawat orang yang sudah seperti patung kayu ini. Bu Ratna melanjutkan, kemarahannya tak terkendali. Ia bahkan melangkah maju dan mencoba memegang kursi roda Ibu Siti, seolah ingin menjauhkannya dari Rida. Melihat air mata Ibu Siti dan mendengar penghinaan yang keterlaluan itu, kesabaran Rida, yang selama ini seluas samudra, kini pecah seperti bendungan yang jebol. Topeng ketenangannya terlepas. Cukup, Bu Ratna. Rida berteriak. Suaranya dingin, lantang, dan penuh amarah yang tertahan. Seketika, semua orang termasuk Bu Ratna, terdiam. Ini adalah pertama kalinya Rida membentak mertuanya. Ibu sudah keterlaluan. Ibu menghina ibu saya di depan banyak orang. Ibu menyebut beliau beban mati dan patung kayu. Rida maju selangkah, menatap Bu Ratna dengan mata memerah. Ibu tidak punya hak sedikit pun untuk menilai Ibu Siti. Beliau adalah ibu saya. Beliau yang melahirkan dan membesarkan saya. Dan kelemahan beliau saat ini adalah ujian bagi kasih sayang saya, bukan beban. Alasan saja kamu. Kamu cuma iri pada Dion karena ibunya bisa membantunya. Bu Ratna mencoba melawan, tapi suaranya sudah tidak setegas tadi. Rida menggelengkan kepala. Air mata ikut jatuh di pipinya. Bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang memuncak. Ia membalikkan kursi roda Ibu Siti, memeluk ibunya erat-erat. Ibu Siti tidak pernah menganggap ibu beban. Bu Ratna. Beliau selalu menerima ibu sebagai keluarga. Tapi ibu datang hanya untuk menyebar kebencian dan penghinaan. Kamu harusnya malu. Rida, malu punya ibu seperti dia. Rida melepaskan pelukannya. Kini ia kembali menatap Bu Ratna. Pandangannya membeku. Saya tidak pernah malu pada ibu saya, Bu Ratna. Saya justru bangga. Karena berkat Ibu Siti, saya tahu arti ketulusan, kesabaran, dan harga diri. Dan harga diri itu, Bu Ratna, tidak bisa dibeli dengan tas bermerek atau jabatan direktur anak ibu. Rida kemudian menyeka air matanya dengan kasar. Ia menoleh ke arah Bu Amel dan tetangga lainnya. Maafkan, saya sudah membuat keributan. Mari kita lupakan saja perkataan yang tidak pantas ini.
Rida segera menghubungi taksi online-nya dan meminta untuk menjemput di lokasi lain. Ia tidak ingin menghabiskan waktu semenit pun lagi bersama Bu Ratna. Bu Ratna hanya bisa berdiri terpaku di tengah jalan, terkejut melihat keberanian Rida. Namun, segera rasa marahnya mengalahkan rasa malu. Lihat saja, Rida, kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal karena tidak mau membantu Dion. Aku akan pastikan kamu dan Andi menderita. Ancam Bu Ratna, yang suaranya kini bergetar, bukan karena emosi tulus, melainkan karena frustrasi. Rida mengabaikannya. Ia dengan hati-hati mendorong Ibu Siti menjauh, meninggalkan Bu Ratna sendirian di tengah kerumunan tetangga yang menatapnya dengan pandangan menghakimi. Di dalam taksi, Ibu Siti menggenggam tangan Rida. Air mata masih membasahi wajahnya. Rida bersandar di bahu ibunya, menangis tanpa suara, melepaskan semua tekanan dan amarah yang menumpuk. Ibu, maafkan Rida. Maaf Rida harus membuat ibu mendengar itu semua. Tapi, percayalah, Bu, tidak akan lama lagi. Besok, Rida akan membuat dia membayar semua air mata ibu. Janji Rida, suaranya bergetar. Janji itu kini menjadi sumpah yang harus ia tunaikan. Penghinaan publik itu adalah bahan bakar terakhir yang dibutuhkan Rida. Rida kini sudah mencapai titik nol dalam kesabarannya. Tidak ada lagi yang perlu ia takuti dari Bu Ratna. Yang ada hanyalah tekad bulat untuk melancarkan pembalasan di panggung yang sudah ia siapkan. Kantor Global Solusi Utama. Pukul 9 pagi, Kantor Global Solusi Utama berada dalam kesibukan yang mendebarkan. Di lantai 30, ruang kerja Rida terasa seperti pusat gempa yang menunggu getaran besar. Rida baru saja tiba, langsung dari rumah sakit tempat ia meninggalkan Ibu Siti untuk pemeriksaan kesehatan rutin, menenangkan ibunya setelah insiden memalukan di depan rumah. Meskipun semalam Rida tidak tidur nyenyak, matanya memancarkan ketajaman seorang pemimpin. Emosi yang membuncah karena penghinaan Bu Ratna kini telah disalurkan menjadi energi dingin untuk mengambil keputusan yang paling sulit. Rida memanggil Lena, asisten pribadinya. Lena, siapkan 2 berkas kandidat direktur operasional. Saya ingin meninjaunya kembali sebelum rapat penentuan akhir. Pinta Rida, suaranya tenang. Tak lama, Lena meletakkan 2 berkas tebal di meja Rida. Kandidat pertama adalah Dion, manajer proyek andalan Rida yang memiliki kinerja cemerlang. Kandidat kedua adalah Farid, seorang manajer senior dari divisi lain, yang juga memiliki rekam jejak yang solid, namun kurang inovatif dibandingkan Dion. Rida menatap berkas Dion. Semua kolom berisi evaluasi positif, visioner, integritas tinggi, kepemimpinan kuat, dan hasil kerja luar biasa. Secara profesional, Dion adalah pilihan yang mutlak. Memberikannya posisi direktur operasional adalah langkah terbaik untuk perusahaan. Namun, Rida tidak hanya berhadapan dengan keputusan bisnis. Ia berhadapan dengan timbangan moral yang disiapkan oleh Ibu Dion sendiri. Apakah saya pantas memberikan posisi ini kepada anak dari wanita yang menghina ibu saya sebagai beban dan menuntut saya sebagai sekretaris rendahan? Rida mengambil pena, menjeda sesaat. Rasa sakit hati dari cacian Bu Ratna terasa seperti bara panas di dadanya. Jika ia menolak Dion, ia akan menghukum Dion, seorang pria yang tidak bersalah dan justru dihormati oleh Rida, hanya karena kesombongan ibunya. Jika ia menerima Dion, ia akan mengesampingkan harga dirinya dan membiarkan Bu Ratna merasa menang. Keputusan ini harus profesional. Rida, jangan biarkan emosi pribadi mencampurinya. Rida membatin, mencoba memisahkan identitasnya sebagai menantu yang terluka dari CEO yang bertanggung jawab. Rida mengambil berkas Dion dan membacanya lagi. Ia mengingat perkataan Dion saat ia bertanya tentang ibunya. Beliau ingin saya menjadi orang yang dipandang oleh orang lain. Rida tersenyum getir. Ia harus memanfaatkan ambisi Dion yang tulus dan kesombongan Bu Ratna yang palsu untuk menciptakan keadilan. Rida memanggil Dion. Kali ini, ia ingin berbicara 4 mata dengannya sebelum menandatangani berkas rekomendasi. Masuk, kata Rida saat pintu diketuk. Dion masuk dengan ekspresi gugup.
namun bersemangat. Ia pasti merasa inilah saat-saat terakhir sebelum impiannya tercapai. Selamat pagi, Bu. Ada kabar terbaru tentang direktur operasional? Tanya Dion, tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Duduk. Dion, saya akan jujur. Anda adalah kandidat terkuat. Kinerja Anda seperti bintang yang bersinar paling terang di sini. Rida memulai. Tapi, saya memiliki kekhawatiran pribadi yang berkaitan dengan integritas Anda di luar pekerjaan. Dion terkejut. Integritas? Apa maksudnya, Bu? Integritas tidak hanya berlaku di kantor, Dion, tapi juga di rumah. Saya ingin bertanya lagi, sejauh mana Anda mengenal atasan Anda? Rida melontarkan pertanyaan yang sudah ia siapkan. Atasan saya? Selain Ibu, saya hanya mengenal pimpinan divisi. Mereka semua profesional. Jawab Dion, bingung. Bukan. Maksud saya, atasan tertinggi. Orang yang akan menandatangani rekomendasi akhir Anda. Orang yang akan menentukan apakah Anda menjadi direktur atau tidak. Desak Rida, matanya menembus pandangan Dion. Dion terdiam. Saya hanya tahu nama beliau, tapi belum pernah bertemu langsung. Beliau sangat tertutup. Saya tahu beliau sangat menghargai karakter. Rida mengangguk. Itu benar. Saya ingin Anda tahu, Bu Ratna, ibu Anda, telah berusaha keras melobi untuk Anda. Ia bahkan menuntut seorang kenalan, yang katanya adalah menantunya, untuk berbicara dengan atasan Anda dan menjamin promosi Anda. Wajah Dion langsung pucat. Ia menunduk penuh rasa malu. Saya minta maaf, Bu Rida. Saya sudah melarang ibu saya. Saya bilang, saya ingin sukses karena kemampuan saya sendiri, bukan lobi. Saya berjanji, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Saya percaya Anda, Dion. Tapi masalahnya, bagaimana jika ibu Anda tidak hanya melobi, tetapi juga merendahkan orang lain? Bagaimana jika ia merendahkan orang yang sangat dicintai oleh atasan tertinggi Anda? Rida menanyakan inti masalah tanpa menyebut nama. Dion mengangkat wajahnya. Sorot matanya kini penuh penyesalan. Jika itu terjadi, Bu, saya sendiri yang akan meminta maaf. Saya akan menolak promosi itu. Saya tidak akan membiarkan kesombongan keluarga saya menjadi noda pada karir yang saya bangun dengan susah payah. Mendengar kejujuran dan ketulusan Dion, hati Rida yang sempat membatu sedikit melunak. Ia tahu Dion adalah korban dari kesombongan ibunya. Dion memiliki karakter yang Rida butuhkan. Rida menghela napas. Ia tidak ingin menghukum Dion. Ia hanya ingin menghukum Bu Ratna. Rida mengambil pena, dan tanpa ragu, ia menandatangani berkas rekomendasi Dion. Dion, Anda terpilih. Anda akan menjadi direktur operasional, kata Rida, suaranya mantap. Dion terdiam sesaat, lalu melompat dari kursinya, wajahnya berseri-seri. Ya Tuhan, terima kasih, Bu Rida. Terima kasih banyak. Saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Tunggu, Dion. Rida menghentikan luapan kegembiraan Dion. Ada syarat. Syarat ini bukan datang dari perusahaan, tapi dari saya pribadi. Dion kembali duduk, kini penuh perhatian. Apapun itu, Bu, saya siap. Besok, saat presentasi final, saya ingin Anda memastikan ibu Anda hadir. Dan setelah pengumuman, saya ingin Anda membawa ibu Anda untuk bertemu langsung dengan CEO perusahaan ini. Bukan hanya atasan, tetapi pimpinan tertinggi. Saya ingin dia tahu, kepada siapa dia harus berterima kasih. Rida berkata, menyusun jebakan emas untuk Bu Ratna. Tentu, Bu. Saya akan pastikan ibu datang dan berterima kasih langsung kepada CEO. Janji Dion, matanya bersinar. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menyetujui pertemuan paling mengejutkan dalam hidup ibunya. Satu lagi, Dion. Sebelum perkenalan itu, saya ingin Anda memberikan presentasi yang kuat tentang pentingnya integritas,
empati, dan bagaimana Anda akan menyeimbangkan ambisi dan hati nurani sebagai seorang direktur, tambah Rida. Itu ide yang bagus, Bu. Saya akan siapkan bagian itu dengan matang. Setelah Dion pergi dengan hati yang penuh euforia, Rida menatap dokumen yang baru ia tanda tangani. Ia baru saja memberikan impian terbesar Dion, dan pada saat yang sama, menyiapkan panggung untuk menjatuhkan mimpi terbesar Bu Ratna. Rida mengambil ponselnya dan menghubungi suaminya. Andi, Mas, Ibu Siti sudah Rida jemput dari rumah sakit. Besok, kita akan ke kantor Rida. Kita tidak hanya datang sebagai menantu yang ingin melobi, tetapi sebagai keluarga yang datang dengan penuh kehormatan. Andi, yang kini berada di bengkel, mendengarkan rencana Rida dengan takjub. Jadi, kamu benar-benar akan menunjukkan semuanya? Ya, Mas. Rida sudah menandatangani kontrak penentuan direktur. Dion yang terpilih. Dan besok, Bu Ratna akan datang. Dia akan datang dengan sombong, meminta Rida untuk melobi atasan Dion. Rida akan memastikan dia bertemu dengan atasan Dion. Dan saat dia tahu siapa atasan Dion, dia akan mengerti betapa besarnya kesalahannya. Rida berbisik, suaranya dingin seperti baja, siap untuk pertempuran moral yang akan ia menangkan. Rida kemudian meminta Lena untuk menyiapkan kursi roda khusus di ruangan board meeting untuk tamu VIP. Ia memastikan bahwa Ibu Siti akan duduk di posisi yang paling terhormat, sebagai tamu kehormatan yang paling penting bagi CEO. Kini, pintu takdir sudah terbuka lebar. Semua sudah disiapkan. Panggung, aktor, dan alur cerita. Yang tersisa hanyalah menunggu tirai dibuka. Hari itu tiba. Hari di mana Bu Ratna akan memasuki kantor Global Solusi Utama dengan keyakinan palsu, dan hari di mana Rida akan menjatuhkan palu godam kebenaran ke atas kesombongannya. Ruangan board meeting di lantai 30 tampak mewah dan elegan, dengan dinding kaca yang memperlihatkan panorama kota. Di tengah ruangan, terdapat meja panjang dengan kursi-kursi kulit mahal. Di sudut ruangan, Rida telah menempatkan kursi roda khusus, tempat Ibu Siti akan duduk, yang ditata dengan bantal beludru yang nyaman. Pukul 10 pagi, tamu-tamu mulai berdatangan. Para dewan direksi, manajer senior, dan beberapa stakeholder penting. Rida, dalam setelan jas yang sempurna, menyambut mereka dengan senyum profesional, aura kekuasaan yang ia pancarkan seperti medan magnet yang menarik hormat dari setiap orang. Andi dan Ibu Siti tiba lebih dulu. Rida menyambut mereka dengan kehangatan yang kontras dengan formalitas ruangan itu. Rida dengan hati-hati memindahkan Ibu Siti ke kursi VIP yang sudah disiapkan. "Ibu, selamat datang di kantor Rida," bisik Rida lembut. Ibu Siti hanya bisa tersenyum. Matanya memandang kagum pada kebesaran ruangan itu. Kehadiran Ibu Siti yang lumpuh di kursi roda, di tengah-tengah kerumunan eksekutif berdasi, terasa seperti puisi kelembutan di tengah dunia yang kejam. "Mas, kamu harus duduk di samping ibu. Tetap tenang. Ingat, hari ini kita datang sebagai tamu kehormatan," pesan Rida pada Andi. Tak lama kemudian, Dion tiba. Ia terlihat sangat rapi dan tegang. Ia segera menyapa Rida. "Bu Rida, terima kasih banyak sudah mengizinkan ibu saya datang. Beliau sebentar lagi tiba." "Beliau sangat antusias," kata Dion, matanya bersinar penuh harap. "Bagus, Dion. Tapi, ada satu hal lagi. Keluarga Anda, terutama ibu Anda, harusnya menyambut kedatangan ibu saya. Beliau adalah orang yang paling penting di hidup saya." Rida memberi isyarat ke arah Ibu Siti. Dion segera mendekati Ibu Siti dan Andi. "Selamat pagi, Bu Siti, Pak Andi. Terima kasih sudah datang," sapa Dion dengan sopan. Ibu Siti membalasnya dengan anggukan kecil. 2 menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Bu Ratna masuk. Bu Ratna datang bagaikan burung merak yang memamerkan ekornya. Ia mengenakan perhiasan yang berlebihan dan gaun paling mencolok yang ia miliki, persis seperti yang ia rencanakan untuk melobi. Ia berjalan dengan langkah penuh percaya diri, matanya mencari-cari sosok Dion dan atasan Dion.
Pandangan Bu Ratna langsung tertuju pada Rida. Rida, kenapa kamu di sini? Kamu sudah berhasil menemui atasan Dion. Bu Ratna langsung menghampiri Rida tanpa basa-basi. Suaranya lantang dan mengganggu keheningan formal ruangan itu. Para eksekutif yang lain menoleh, terkejut mendengar seorang wanita parubaya berteriak-teriak pada CEO mereka. Dion yang melihat ulah ibunya langsung merasa malu luar biasa. Rida menahan senyum tipis, membiarkan Bu Ratna melancarkan aksinya. Bu Ratna, tolong pelankan suara ibu. Ini ruang board meeting. Rida berbisik, namun matanya tetap tajam. Aku tidak peduli. Kamu sudah berhasil melobi? Mana atasan Dion? Aku mau kenalan dengannya. Aku mau dia tahu Dion itu anakku. Dan mana perhiasan yang aku pinjamkan? Kamu tidak pakai? Dasar tidak tahu diri. Bu Ratna merendahkan Rida tanpa menyadari puluhan pasang mata sedang mengamati mereka. Bu Ratna kemudian melihat Andi dan Ibu Siti di sudut ruangan. Wajahnya kembali berubah masam. Astaga, Andi, kenapa kamu bawa wanita lumpuh itu ke sini? Kamu gila ya? Ini kantor direktur, tempat bergengsi. Kenapa kamu bawa sampah ke tempat yang bersih? Bu Ratna tidak lagi berbisik. Ia berteriak, menunjukkan puncak kesombongan dan keangkuhannya. Air mata Ibu Siti kembali menggenang. Andi mengepalkan tangannya, marah, namun ia harus menahan diri sesuai pesan Rida. Rida, yang selama ini menahan diri, kini merasa puas. Panggung sudah sempurna. Bu Ratna telah mencapai titik tertinggi dalam penghinaannya, tepat di depan para saksi bisu. Rida melangkah mundur dari Bu Ratna, memberikan jarak. Ia bertepuk tangan sekali, menarik perhatian semua orang. Baiklah, hadirin sekalian. Sebelum kita memulai presentasi final proyek Alpha oleh Manajer Dion, saya ingin memperkenalkan tamu kehormatan kita hari ini, kata Rida dengan suara resmi. Suaranya bergaung di seluruh ruangan. Bu Ratna, yang merasa dirinya adalah tamu kehormatan, langsung menegakkan dada, tersenyum lebar, siap untuk dielu-elukan. Rida mengabaikan Bu Ratna dan berjalan menuju sudut ruangan, ke tempat Ibu Siti duduk. Ia menggenggam tangan ibunya. Perkenalkan, ini adalah ibu saya, Ibu Siti. Beliau adalah orang yang paling saya cintai dan paling saya hormati. Beliau yang mengajarkan saya arti integritas, kesabaran, dan perjuangan, kata Rida, menatap Ibu Siti dengan penuh kasih. Para dewan direksi dan manajer bertepuk tangan dengan hangat. Bu Ratna terkejut, merasa posisinya direbut oleh si lumpuh. Dion, yang melihat ibunya mencibir saat Rida memperkenalkan Ibu Siti, semakin menunduk malu. Sekarang, mari kita mulai presentasi dari Manajer Dion, Rida berkata, lalu kembali ke posisi depan. Dion memulai presentasinya. Ia berbicara tentang strategi bisnis, inovasi, dan di akhir presentasinya, ia berbicara tentang integritas, persis seperti yang Rida minta. Sebagai pemimpin, kita harus ingat bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari angka di rekening bank, tetapi dari bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Dan yang paling penting, bagaimana kita menghargai dan melindungi keluarga kita, kata Dion dengan penuh emosi. Presentasi Dion selesai. Tepuk tangan meriah membahana. Rida maju ke podium, mengambil mikrofon. Senyum di wajahnya kini menjadi senyum pembalasan. Terima kasih, Dion. Presentasi yang luar biasa. Saya rasa, semua dewan direksi setuju, Dion adalah kandidat yang luar biasa. Rida menjeda, menatap Dion, lalu matanya beralih ke Bu Ratna. Bu Ratna, yang kini yakin kemenangan ada di tangan putranya, maju selangkah. Nah, Rida, sekarang giliranmu. Kenalkan aku dengan bos besarnya. Cepat. Aku mau dia tahu aku adalah ibu direktur. Rida menatap Bu Ratna, lalu kembali ke mikrofon. Ia mengangkat tangannya, meminta keheningan. Hadirin sekalian, saya rasa waktu yang tepat telah tiba. Untuk menutup acara ini, dan sebelum kita menikmati jamuan makan siang,
Saya akan mengumumkan keputusan final Dewan Direksi dan juga memperkenalkan secara resmi kepada Bu Ratna tentang siapa atasan tertinggi yang berhak memutuskan karir anaknya. Rida berjalan ke ujung meja board meeting di mana terdapat sebuah plakat perak dengan ukiran nama. Perkenalkan kembali, saya adalah Rida, menantu dari Bu Ratna dan istri dari Andi. Di mata Ibu Ratna, saya adalah wanita tak berguna yang hanya sibuk mengurus ibu saya yang lumpuh. Saya adalah wanita yang dicaci maki sebagai sekretaris rendahan dan dituntut untuk melobi. Rida berbicara dengan tenang, namun setiap kata-katanya terasa seperti gempa bumi yang mengguncang ruangan. Bu Ratna tertawa sinis, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Rida, jangan bertele-tele. Kenapa kamu malah menceritakan kejelekanmu sendiri? Cepat kenalkan atasan Dion. Rida mengabaikannya. Ia memutar plakat itu, memperlihatkan ukiran nama dan jabatan. Rida, Chief Executive Officer, CEO. Rida menunjuk plakat itu, lalu menunjuk dirinya sendiri. Saya adalah Rida, yang juga dikenal di perusahaan ini sebagai CEO. Saya adalah pimpinan tertinggi Global Solusi Utama. Dan sayalah yang baru saja menandatangani kontrak penentuan direktur operasional. Sayalah atasan tertinggi Dion, Bu Ratna. Keheningan melanda ruangan itu, keheningan yang memekakkan telinga. Bu Ratna tampak seperti patung yang terbuat dari es. Wajahnya yang tadinya sombong kini memutih. Matanya melotot tidak percaya. Dion, melihat plakat itu dan mendengar pengakuan Rida, menjatuhkan berkas yang dipegangnya. Bu Rida, apa? Bu Ratna terbata-bata, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dunia yang ia bangun dari kesombongan, kini runtuh di hadapannya. Ya, Bu Ratna. Selama ini, ibu mencaci maki saya, menghina ibu saya yang lumpuh sebagai beban dan sampah. Dan ibu meminta saya, si menantu tak berguna, ini, untuk melobi atasan anak ibu. Ibu tidak tahu bahwa atasan itu adalah saya. Dan nasib direktur operasional anak ibu berada sepenuhnya di tangan si lumpuh yang ibu hina. Rida berkata, suaranya menembus jiwa Bu Ratna. Keheningan di ruang board meeting terasa begitu mencekik, seperti kekosongan vakum yang tiba-tiba menyerap semua udara. Bu Ratna masih berdiri mematung. Wajahnya kehilangan semua warna. Perhiasan mahalnya tampak remeh dan bodoh di tengah suasana yang kini dipenuhi aura kekuasaan dan kebenaran yang kejam. Dion, di sisi lain, menatap Rida, lalu melihat plakat CEO, dan kemudian beralih ke ibunya dengan pandangan antara terkejut dan hancur. Ia mengerti, semua kesombongan ibunya selama ini adalah sebuah kebohongan yang kini meledak di wajah mereka. Rida meletakkan mikrofonnya, dan berjalan ke tengah ruangan, pandangannya terkunci pada Bu Ratna, yang kini mulai gelisah. Bu Ratna, suara Rida kini lebih lunak, namun mengandung beban ribuan ton amarah yang terbungkus rapi. Dion adalah karyawan terbaik saya. Saya menghargainya, dan saya percaya pada kemampuannya. Namun, integritas seorang direktur, seperti yang Dion katakan tadi, harus diukur dari hati nurani. Bu Ratna akhirnya menemukan suaranya, meski hanya berupa bisikan ketakutan. Rida, ini tidak mungkin. Kamu hanya menantu yang aku kenal. Ya, Bu, saya menantu ibu. Dan saya adalah atasan tertinggi Dion. Posisi yang ibu inginkan agar Dion raih, sepenuhnya berada di bawah kendali saya. Rida memotong. Beberapa jam yang lalu, ibu menghina ibu saya di depan banyak orang. Ibu menyebut Ibu Siti, beban mati, dan sampah. Rida berjalan ke tempat Ibu Siti duduk, kursi roda yang selama ini dianggap Bu Ratna sebagai simbol kemalangan. Rida menyentuh bahu ibunya. Ibu Siti hanya bisa memejamkan mata, membiarkan Rida menjadi suaranya. Seorang CEO harus tegas dan adil. Dan saya tidak bisa bekerja sama dengan seorang direktur yang memiliki keluarga, terutama ibu kandungnya, yang memiliki moralitas serendah itu. Bagaimana saya bisa mempercayai Dion untuk mengelola dana miliaran,
Jika ibunya sendiri tidak menghargai sesama manusia dan terang-terangan menghina orang yang cacat? Rida melontarkan pertanyaan retoris itu ke udara. Dion mendekati Rida dan ibunya. Wajahnya pucat pasi. Bu Rida, saya sungguh tidak tahu. Saya minta maaf atas nama ibu saya. Saya tidak pernah tahu ibu saya melakukan penghinaan separah itu. Bu Ratna menyadari bahwa karir anaknya, yang ia agung-agungkan di hadapan tetangga dan kerabat, kini berada di jurang kehancuran, langsung berubah 180 derajat. Air mata yang tadinya tidak ada, kini mengalir deras, namun terlihat palsu. Dion, ibu tidak bermaksud begitu. Ibu hanya khawatir dengan masa depanmu. Rida, jangan begini. Saya mohon, jangan libatkan Dion. Dia tidak tahu apa-apa. Bu Ratna kini merengek, berlutut, bukan di hadapan Ibu Siti, melainkan di hadapan Rida. Rida menatapnya jijik. Terlambat. Bu Ratna, kesombongan ibu sudah melibatkan kita semua, terutama Dion. Ibu datang ke sini untuk melobi, dan sekarang ibu baru tahu siapa yang ibu lobi. Rida kemudian mengeluarkan 2 dokumen. Dokumen pertama adalah surat keputusan Direktur Operasional, dengan nama Dion di dalamnya. Dokumen kedua adalah surat penangguhan promosi. Dion, Rida memanggil. Suaranya kembali formal dan tegas. Secara profesional, Anda layak mendapatkan promosi ini. Secara pribadi, saya sangat meragukan apakah Anda memiliki kekuatan moral untuk melawan kesombongan keluarga yang mencoba merusak integritas Anda. Saya memberikan kesempatan kepada Anda. Anda yang harus memilih. Rida meletakkan kedua dokumen itu di meja. Pilihan pertama, Anda menerima posisi direktur ini, tapi Anda harus memutus semua hubungan finansial dengan ibu Anda, dan Anda harus membuat pernyataan publik bahwa Anda tidak akan pernah mentolerir sikap penghinaan dan kesombongan. Ini akan menunjukkan bahwa Anda memiliki integritas sejati, jelas Rida. Pilihan kedua, Anda menolak promosi ini, mengundurkan diri, dan membawa ibu Anda pulang. Anda bisa menjaga ibu Anda, tetapi Anda akan kehilangan karir yang Anda impikan. Dion menatap kedua dokumen itu. Tangannya gemetar. Ini adalah ujian paling berat yang ia hadapi. Impian karir yang ia bangun dengan keringat, ditukar dengan pertanggungjawaban moral ibunya. Dion, jangan dengarkan dia. Dia menantumu. Dia hanya cemburu, teriak Bu Ratna, berusaha menarik perhatian anaknya. Dion menoleh ke ibunya. Tatapannya kini berubah menjadi kekecewaan yang menusuk. Cukup, Bu. Sudah cukup. Ibu telah menghancurkan segalanya dengan kesombongan ibu. Ibu telah menghina orang yang paling Rida cintai, dan orang yang paling saya hormati. Dion kemudian melihat Andi dan Ibu Siti. Ia berjalan ke kursi roda Ibu Siti dan berlutut di samping ibunya. Air mata penyesalan tulus membasahi pipinya. Bu Siti, Pak Andi, saya sungguh minta maaf. Tidak ada kata-kata yang bisa memaafkan tindakan keji ibu saya. Saya malu. Saya sangat malu. Dion menundukkan kepalanya dalam-dalam di hadapan Ibu Siti. Ibu Siti, yang lumpuh dan bisu, mengulurkan tangan yang gemetar. Ia tidak memarahi, tidak menghukum. Ia hanya menyentuh kepala Dion dengan lembut. Sentuhan yang menyampaikan ampunan tanpa kata. Rida, yang melihat ketulusan air mata Dion dan sentuhan lembut ibunya, merasakan hatinya mencair. Dion, Rida kembali bersuara. Pilihan Anda. Dion berdiri, mengambil napas dalam-dalam. Ia melihat ke arah Rida. Bu Rida, saya memilih pilihan pertama. Saya menerima posisi ini, kata Dion mantap. Namun, saya akan menambahkan syarat saya sendiri. Bu Ratna langsung tersenyum lega. Nah, begitu. Kamu memang anak ibu. Dion mengabaikan Bu Ratna. Ia melanjutkan bicaranya, menatap Rida dengan mata penuh tekad. Saya menerima posisi direktur operasional. Tetapi, saya akan mundur dari posisi ini, dan dari perusahaan, jika Ibu Rida tidak memaafkan ibu kandung saya. Semua orang terkejut,
termasuk Rida. Dion menjadikan karir impiannya sebagai jaminan untuk pengampunan ibunya. Ia menunjukkan bahwa integritas dan kasih sayang lebih penting daripada jabatan. Saya ingin Bu Rida tahu bahwa di balik kesombongan ibu saya, ada seorang anak yang tetap mencintai dan ingin memperbaiki kesalahan ibunya. Saya akan bertanggung jawab penuh atas tindakan ibu saya. Jika Ibu Rida tidak bisa memaafkannya, saya akan pergi, karena itu berarti saya gagal dalam mendidik ibu saya sendiri, kata Dion. Suaranya kini terdengar seperti lonceng kejujuran. Rida menatap Dion. Ia melihat bukan hanya seorang karyawan yang berbakat, tetapi seorang anak yang bertanggung jawab. Ia melihat cerminan kasih sayang yang ia miliki terhadap Ibu Siti. Rida kemudian menatap Bu Ratna yang kini terlihat lebih kecil, lebih rapuh, dan sungguh-sungguh takut. Bu Ratna yang sombong telah tumbang, digantikan oleh seorang wanita yang ketakutan akan kehilangan segalanya. Bu Ratna, kata Rida. Nadanya kini melunak. Anak ibu baru saja membuktikan bahwa dia jauh lebih berkarakter daripada yang ibu bayangkan. Dia rela menukar karir impiannya demi pengampunan. Keputusan kini ada di tangan saya. Dan untuk keputusan ini, saya harus meminta pertimbangan dari orang yang paling ibu sakiti. Rida menoleh pada Ibu Siti. Ia membungkuk, berbisik lembut. Ibu, apakah Ibu Rida harus memaafkan Bu Ratna? Ibu Siti, dengan air mata yang mengalir, perlahan mengangkat tangannya. Ia tidak menunjuk Bu Ratna, tapi menggerakkan tangannya ke arah Rida, sebuah isyarat sederhana yang Rida pahami. Kasih sayang harus mengalahkan dendam. Rida berdiri tegak. Baiklah, Dion. Saya mengabulkan permintaan Anda. Saya akan memaafkan ibu Anda. Dan Anda adalah direktur operasional yang baru. Selamat. Tepuk tangan kembali membahana. Kali ini bukan hanya karena prestasi, tetapi karena kemenangan moral. Bu Ratna, yang menangis terisak-isak, akhirnya berdiri. Ia tahu ia harus melakukan pertobatan yang sesungguhnya. Setelah hiruk-pikuk di ruang board meeting mereda, Bu Ratna meninggalkan gedung Global Solusi Utama dengan perasaan hampa. Seluruh kekuatannya, kesombongannya, dan harga dirinya telah runtuh seperti istana pasir yang diterjang ombak besar. Ia tidak lagi berjalan angkuh, langkahnya lunglai, matanya kosong. Di dalam mobilnya, Bu Ratna tidak menyalakan radio atau menghubungi siapapun. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat pantulan dirinya yang terlihat menyedihkan. Pikirannya dipenuhi kilasan adegan. Wajah Rida yang tenang saat mengungkapkan dirinya sebagai CEO, Dion yang rela menukar karir impiannya demi pengampunan, dan yang paling menusuk, tatapan lembut Ibu Siti yang lumpuh saat memberikan isyarat pengampunan. Aku telah melakukan apa? Bu Ratna bergumam. Suaranya bergetar. Ia menyadari bahwa selama ini ia menilai orang dari bungkus luarnya, kekayaan, jabatan, dan kemampuan fisik. Ia menganggap Rida dan Ibu Siti sebagai orang rendahan yang bisa ia injak-injak. Ia tidak tahu bahwa Rida adalah pemegang kunci karir anaknya, dan Ibu Siti adalah sumber mata air dari kekuatan Rida. Rasa malu yang Dion tunjukkan, kegigihan Rida yang tak terduga, dan keheningan Ibu Siti yang penuh makna, kini menjadi cambuk tak terlihat yang menghantam jiwanya. Ia telah mencaci maki seorang wanita lumpuh sebagai sampah di depan umum, menuntut menantu tak berguna untuk melobi, padahal menantu itu adalah CEO yang mengendalikan takdir putranya. Betapa butanya ia. Bu Ratna mengemudi tanpa tujuan, hingga akhirnya ia meminggirkan mobil di tepi jalan yang sepi. Ia menangis terisak-isak. Menangis bukan karena Dion terancam, tetapi karena rasa bersalah yang menusuk. Ia ingat semua kata-kata kejam yang ia lontarkan kepada Ibu Siti. Patung kayu, beban mati, tidak berguna. Kata-kata itu kini berbalik, terasa seperti ditujukan pada dirinya sendiri. Siapa yang tidak berguna? Aku, yang hanya bisa mengandalkan kesombongan dan uang, batin Bu Ratna. Ia merogoh ponselnya, bukan untuk menghubungi Andi, melainkan Rida. Rida, ini ibu. Suaranya serak dan jauh dari nada memerintah yang biasa. Ya, Bu Ratna, jawab Rida di ujung telepon.
Nadanya masih formal, tidak menunjukkan dendam, tetapi juga tidak memberikan kehangatan. Saya ingin bertemu denganmu dan Andi. Saya tidak butuh Dion tahu. Saya hanya ingin berbicara. Tapi bukan tentang karir. Ini tentang martabat. Pinta Bu Ratna. Suaranya dipenuhi penyesalan tulus. Rida merasa ada perubahan nyata dalam nada bicara Bu Ratna. Suaranya tidak lagi mengandung ancaman atau kepalsuan. Baik, Bu. Datanglah ke rumah sore ini. Hanya Ibu, saya, dan Ibu Siti, kata Rida, memberikan kesempatan pertama bagi mertuanya. Sore harinya, Bu Ratna datang ke rumah Rida. Kali ini, ia tidak mengenakan perhiasan mencolok atau pakaian mahal. Ia datang dengan pakaian sederhana, wajahnya lelah dan sembab, membawa aura penyesalan yang nyata, bukan kepalsuan. Andi yang membukakan pintu, terkejut melihat ibunya. Wajah Bu Ratna tampak seperti peta kekalahan. Garis kesombongan telah digantikan oleh kerutan penyesalan. Masuk, Bu, ajak Andi. Nadanya hati-hati. Bu Ratna melangkah masuk. Pandangannya langsung tertuju pada Ibu Siti, yang duduk di ruang tengah, ditemani Rida. Keheningan yang tercipta kali ini berbeda. Ini adalah keheningan yang dipenuhi pertanyaan yang tak terucapkan dan kesiapan untuk pertobatan. Bu Ratna berjalan perlahan menuju Ibu Siti. Ia berlutut. Ya, berlutut, di atas lantai yang ia anggap terlalu sederhana untuk kakinya. Ia berlutut di hadapan wanita yang ia caci maki tanpa ampun. Siti. Panggilan itu terdengar lirih. Hampir tidak terdengar. Bu Ratna meraih tangan Ibu Siti yang gemetar. Siti, maafkan aku. Maafkan aku atas semua kata-kata kejamku. Maafkan aku yang buta, sombong, dan jahat. Air mata Bu Ratna tumpah tak terbendung. Ini adalah air mata yang berbeda dari yang ia tunjukkan di kantor. Ini adalah air mata penyesalan dari lubuk hati. Aku selalu berpikir bahwa nilai seseorang diukur dari uang dan kekuasaan. Aku menghinamu karena kamu lumpuh. Karena kamu beban. Tapi hari ini, aku menyadari, akulah yang menjadi beban sebenarnya. Aku menjadi beban moral bagi anakku, Dion, dan menjadi racun bagi rumah tanggamu. Bu Ratna berkata, isakannya memecah kesunyian. Aku datang ke rumah ini dan hanya menyebarkan kebencian. Aku tidak tahu bahwa kamu memiliki anak yang luar biasa, seorang CEO yang memegang kendali atas hidupku dan anakku. Aku tidak tahu bahwa wanita tak berguna, yang aku hina adalah yang paling berkuasa di antara kita semua. Bu Ratna mendongak, menatap Rida, yang matanya kini berkaca-kaca. Rida, aku minta maaf padamu juga. Kamu adalah menantu yang luar biasa, seorang putri yang sangat berbakti. Dan aku telah melukaimu dan ibumu berulang kali. Aku pantas dihukum, kata Bu Ratna. Ibu Siti, yang sejak tadi hanya diam, kini melakukan sesuatu yang membuat semua orang tercekat. Dengan tangan yang gemetar, ia menarik tangan Bu Ratna dan meletakkannya di pipinya. Sentuhan itu adalah bahasa universal pengampunan. Itu adalah tanda bahwa ia menerima permintaan maaf Bu Ratna tanpa syarat, tanpa perlu sepatah kata pun. Melihat respons yang begitu tulus dari Ibu Siti, tangisan Bu Ratna semakin menjadi. Ia memeluk lutut Ibu Siti, merasa dihantam oleh kebaikan yang tak terhingga. Rida mendekat, menatap ibunya, lalu menatap Bu Ratna. Ia melihat kehancuran Bu Ratna yang tulus. Rida tahu, dendamnya sudah terbayar lunas, bukan melalui hukuman, tetapi melalui penyesalan sejati. Bu Ratna, Rida berbicara, suaranya lembut. Saya memaafkan ibu. Saya tidak akan pernah menghukum Dion karena kesalahan yang ibu lakukan. Dan saya harap, pengalaman ini bisa menjadi cermin abadi bagi ibu. Andi, yang selama ini hanya berdiri, kini mendekat. Ia memeluk ibunya dan Rida bersamaan. Terima kasih, Rida. Terima kasih, Bu. Aku senang kalian akhirnya bisa berdamai. Aku tidak pantas mendapatkan pengampunan ini, Bu Ratna berkata,
Wajahnya penuh air mata. Aku akan berusaha. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak lagi sombong. Bu Ratna kemudian menoleh pada Ibu Siti. Matanya kini dipenuhi rasa hormat yang tulus. Mulai sekarang, Siti, kamu bukan beban. Kamu adalah guruku. Guruku yang mengajarkan arti kesabaran dan keikhlasan. Malam itu, Bu Ratna pulang bukan dengan kebencian, tetapi dengan beban yang terangkat dari pundaknya. Konflik domestik yang tajam itu akhirnya menemukan titik balik. Rida telah memenangkan pertarungan bukan hanya sebagai CEO yang kuat, tetapi sebagai anak yang berbakti dan menantu yang memiliki hati pemaaf. Minggu-minggu berlalu setelah pertemuan emosional di ruang tamu Rida. Lukisan keluarga yang tadinya dipenuhi warna-warna gelap konflik, kini mulai dihiasi dengan palet kehangatan dan ketulusan. Transformasi Bu Ratna bukanlah sebuah adegan drama yang cepat berlalu, melainkan sebuah proses yang konsisten, layaknya tanaman yang kembali bersemi setelah musim kemarau panjang. Bu Ratna, yang dulunya datang bak ratu yang menuntut upeti, kini datang sebagai seorang ibu yang ingin menebus kesalahan. Ia tidak lagi muncul dengan self-confidence yang palsu. Perhiasan dan tas bermereknya kini lebih sering teronggok di lemari. Yang ia bawa hanyalah bekal makanan sehat yang ia masak sendiri, dan yang paling penting, hatinya yang terbuka. Siti, aku bawakan sup ikan kuah kuning. Katanya bagus untuk memulihkan energi, kata Bu Ratna suatu pagi. Suaranya lembut, jauh dari nada memerintah yang Rida kenal. Ia tidak hanya mengantar. Ia duduk di samping kursi roda Ibu Siti, mengobrol santai tentang tanaman atau resep masakan, seolah mencoba mengejar waktu yang hilang. Ia tak lagi menganggap kebisuan Ibu Siti sebagai kekurangan, melainkan sebagai pengingat abadi akan kesalahannya yang harus ia perbaiki dengan tindakan nyata. Rida mengamati perubahan ini dengan hati-hati. Ia tahu, permintaan maaf tulus adalah awal, namun konsistensi adalah bukti. Suatu kali, saat Rida sedang rapat virtual di ruang kerjanya, Bu Ratna membantu Ibu Siti bersiap. Andi, yang sedang mengurus usaha kecilnya, mengirim pesan suara kepada Rida. Sayang, kamu harus lihat ini. Ibu Ratna menyuapi Ibu Siti dengan sabar, dan dia bahkan membersihkan kursi rodanya tanpa diminta. Aku tidak pernah melihat ibu setulus ini. Mendengar itu, Rida tersenyum. Tembok pembalasan di hatinya runtuh, berganti dengan rasa lega dan syukur. Hubungan Bu Ratna dengan Dion juga mengalami perubahan drastis. Dion, yang kini menjabat sebagai direktur operasional, menjadi lebih rendah hati dan semakin menghargai integritas. Ia sering bercerita kepada Rida tentang pengawasan ketatnya terhadap proyek-proyek, memastikan tidak ada celah untuk ketidakjujuran. Suatu sore, Dion berkunjung ke rumah Rida, membawa seikat bunga lili putih, bunga kesukaan ibunya. Bu Rida, saya mau berterima kasih lagi, kata Dion, duduk di ruang tamu. Bukan hanya karena posisi direktur ini, tapi karena pelajaran hidup yang ibu berikan. Pelajarannya datang dari ibumu sendiri, Dion. Rida meralat. Bukan dari saya. Benar. Tapi ibu yang menempatkan ibu saya di posisi di mana beliau harus mengakui kesalahannya. Ibu tahu, Bu Rida, seminggu yang lalu, ibu saya datang ke kantor saya, bukan untuk pamer, tapi untuk meminta maaf kepada tim saya. Beliau bilang, saya meminta maaf atas kesombongan saya yang mungkin pernah membuat kalian merasa pekerjaan kalian tidak dihargai. Kesuksesan anak saya adalah berkat kerja keras kalian semua. Dion menyeka matanya. Saya tidak percaya ibu saya bisa berubah sejauh itu. Ibu saya sekarang lebih menghargai orang lain, bahkan tukang kebun di rumah kami. Beliau sekarang tahu, kemuliaan bukan ada pada jabatan, tapi pada cara kita berinteraksi dengan orang lain. Syukurlah, Dion. Itu berarti hukuman moral yang kita berikan berhasil. Anda adalah direktur yang hebat karena Anda memiliki hati yang lurus. Puji Rida. Dan saya berjanji, Bu Rida, saya akan selalu menjaga kehormatan ibu dan Ibu Siti, kata Dion mantap. Penyelesaian konflik domestik Bu Ratna mencapai puncaknya saat ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada permintaan maaf, waktu dan bakti. Suatu akhir pekan,
Bu Ratna datang membawa tas besar. "Rida, aku sudah bicara dengan Andi. Aku mau tinggal di sini selama seminggu," kata Bu Ratna, meminta izin, bukan memerintah. Rida terkejut. "Tinggal? Kenapa, Bu?" "Aku mau menebus kesalahanku secara total. Aku mau merasakan bagaimana rasanya menjadi perawat bagi Siti. Aku mau merawatnya sendiri. Aku mau kamu dan Andi bisa menikmati waktu kalian berdua. Rida, kamu adalah CEO yang sibuk. Sudah saatnya aku melayani, bukan dilayani." Andi, yang berada di dapur, tersenyum haru. "Ibu serius? Sayang." Dia bahkan sudah siapkan menu makanan untuk Ibu Siti selama seminggu. Rida menatap Bu Ratna. Matanya berkaca-kaca. Bu Ratna, yang paling lantang menyebut Ibu Siti beban, kini rela menjadi perawat tanpa bayaran, sebagai bentuk pertobatan. Ini adalah penebusan dosa yang paling indah. "Terima kasih, Bu Ratna. Saya sangat menghargai niat Ibu," kata Rida tulus. Selama seminggu itu, Bu Ratna benar-benar menjalani peran barunya. Ia merawat Ibu Siti dengan kelembutan yang tak terduga. Ia memandikan, menyuapi, dan menemani Ibu Siti di taman. "Siti, aku minta maaf ya. Dulu aku tidak pernah mau menyentuhmu. Aku takut kotor. Ternyata, merawatmu itu membuat hatiku lebih bersih," bisik Bu Ratna pada Ibu Siti saat ia sedang mengganti sprei. Ibu Siti tersenyum. Sentuhan tangannya pada lengan Bu Ratna terasa hangat dan penuh cinta. Melihat dua ibu yang dulunya bermusuhan kini berbagi momen keintiman, hati Rida dipenuhi kedamaian. Cinta telah mengalahkan kebencian. Pada hari terakhir Bu Ratna tinggal, ia menghampiri Rida. "Rida, aku sudah memutuskan. Aku akan menjual sebagian perhiasanku. Aku ingin mendirikan yayasan kecil untuk membantu para penyandang disabilitas yang kurang mampu. Aku ingin membuat hidupku berguna, bukan hanya sombong." Bu Ratna berkata dengan mata penuh tekad. "Itu ide yang luar biasa, Bu. Saya akan bantu dengan koneksi dan pendanaan awal," Rida menawarkan. Bu Ratna menggeleng. "Tidak, Rida. Ini adalah tanggung jawabku. Aku akan menggunakan uangku sendiri. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu bukan hanya menantuku. Kamu adalah guru kebijaksanaanku. Kamu mengajarkan aku bahwa kekuasaan sejati adalah melayani, bukan memerintah." Bu Ratna memeluk Rida dengan erat. Pelukan itu adalah simbol persatuan keluarga yang utuh, yang telah melalui api ujian. Kini, Rida tidak lagi harus memakai topeng eksekutif saat menghadapi keluarga suaminya. Kedua dunianya telah menyatu, dunia profesional yang sukses, dan dunia domestik yang damai. Rida, si CEO yang menanggung beban cinta, telah memenangkan segalanya, termasuk hati mertuanya. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar melanda dan digantikan oleh ketenangan abadi. Kehidupan Rida dan keluarganya kini terasa lengkap, layaknya lukisan yang selesai diwarnai dengan gradasi kebahagiaan. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebencian, hanya ada rasa hormat yang tulus. Bu Ratna benar-benar menepati janjinya. Ia menjual perhiasan dan beberapa asetnya, mendirikan sebuah pusat rehabilitasi kecil yang fokus pada pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Ia menamai yayasan itu Kasih Ibu Siti, sebuah pengakuan permanen atas wanita yang dulu ia hina. "Siti adalah bintang utara yang menunjukkan jalan bagiku, Rida," kata Bu Ratna suatu hari pada Rida. "Tanpa dia, aku mungkin selamanya tersesat dalam kesombongan." Ibu Siti, yang kini menjadi inspirasi bagi banyak orang, sering diajak Bu Ratna ke yayasan. Meskipun tidak bisa berbicara, senyumnya menjadi oase harapan bagi para penyandang disabilitas di sana. Bu Ratna memastikan Ibu Siti selalu merasa dihargai dan dicintai. Di kantor Global Solusi Utama, Dion tumbuh menjadi direktur operasional yang sangat dihormati. Ia memimpin dengan integritas dan empati, persis seperti yang Rida harapkan. Ia menjadi cerminan sempurna dari kepemimpinan yang berkarakter. Suatu sore, Dion masuk ke ruangan Rida, tidak membawa laporan keuangan,
melainkan sebuah undangan. Bu Rida, saya dan Andi ingin mengundang ibu ke acara syukuran kecil, kata Dion, wajahnya berseri-seri. Rida mengambil undangan itu. Ternyata itu adalah undangan syukuran atas usaha Andi yang kini sudah berkembang pesat dan mandiri, tidak lagi bergantung pada modal Bu Ratna. Andi, yang kini didukung penuh oleh Rida, berhasil membuktikan bahwa ia adalah pengusaha yang tangguh. Mas Andi berhasil, Dion. Itu berkat kerja kerasnya, kata Rida bangga. Tentu, Bu Rida. Tapi ibu juga berhasil menghilangkan rantai ketakutan yang mengikatnya. Sekarang, dia jauh lebih berani, balas Dion. Di acara syukuran itu, keluarga besar mereka berkumpul. Suasana dipenuhi tawa dan kehangatan. Bu Ratna, yang kini tampil sederhana namun anggun, duduk di samping Ibu Siti, menyuapi makanan penutup. Pemandangan itu adalah epitome keharmonisan yang membuat semua orang terharu. Bu Ratna memanggil semua anggota keluarga. Saya ingin mengucapkan terima kasih, katanya. Suaranya tenang. Dulu, saya pernah menghina Rida dan Ibu Siti. Saya menganggap mereka beban. Saya ingin Rida diceraikan oleh Andi, agar karirnya bisa bebas. Semua orang terdiam, terkejut dengan keterbukaan Bu Ratna. Bu Ratna tersenyum ke arah Rida. Hari ini, Rida tidak hanya menjadi menantu terbaik, tetapi juga CEO yang mengatur takdir hidupku dan Dion. Dia tidak pernah membalas dendam dengan menghukum, tetapi dengan kasih yang mengajar. Rida, kamu adalah putri yang luar biasa, dan kamu telah membuktikan bahwa cinta adalah kekuasaan tertinggi. Rida berjalan ke arah Bu Ratna dan memeluknya. Terima kasih, Bu. Ibu Siti selalu mengajarkan, tidak ada gunanya dendam. Yang penting adalah pelajaran yang kita ambil. Andi memegang tangan Rida dan Ibu Siti. Aku bersyukur. Sekarang, Ibu Siti tidak hanya punya satu anak, tapi dua anak yang siap merawatnya. Dan aku bangga pada istriku, Rida. Dia adalah wanita yang menanggung beban hidupnya tanpa mengeluh, dan membalas penghinaan dengan keanggunan. Ibu Siti, yang selalu menjadi pusat ketenangan, tersenyum. Air matanya mengalir. Kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan yang melimpah. Ia menggerakkan tangannya ke udara. Isyarat sederhana yang mereka semua pahami. Keluarga kita sudah utuh. Malam itu, setelah acara syukuran selesai, Rida duduk di samping Ibu Siti di kamar. Rida memijat kaki ibunya dengan penuh kasih sayang. Ibu, Rida bahagia sekali. Dulu, Rida menyembunyikan identitas Rida sebagai CEO hanya untuk menjaga kedamaian ibu. Rida takut, jika Rida terlalu sukses, Ibu Ratna akan semakin sombong. Tapi ternyata, rahasia itu justru menjadi kunci untuk membuka mata Ibu Ratna. Rida tersenyum. Ia tidak menyesal telah merahasiakan identitasnya. Pengorbanannya itu menciptakan plot twist yang luar biasa dan mengubah hidup banyak orang. Sekarang, ibu tidak perlu khawatir lagi. Tidak ada lagi yang akan menghina ibu. Ibu adalah inspirasi bagi Yayasan Bu Ratna. Ibu adalah perhiasan paling berharga di keluarga ini, bisik Rida. Inspirasi bagi Yayasan Bu Ratna. Ibu adalah perhiasan paling berharga di keluarga ini, bisik Rida. Ibu Siti mengulurkan tangannya, meraih wajah Rida, dan membelainya. Itu adalah ungkapan cinta dan terima kasih yang Rida butuhkan. Rida memeluk ibunya, merasakan kehangatan yang tak tergantikan. Kehidupan Rida tidak lagi harus dipisahkan menjadi dua dunia yang kontras. Rida adalah CEO yang disegani, menantu yang dicintai, dan putri yang berbakti. Ia berhasil membuktikan bahwa seorang wanita bisa memegang kekuasaan tertinggi di dunia bisnis, sambil tetap menjaga hati yang paling lembut di rumah. Rida memandang keluar jendela. Bulan bersinar terang, menerangi rumah mereka. Kisah mereka adalah kisah tentang bagaimana kesombongan dikalahkan oleh ketulusan, dan bagaimana beban cinta sejati mampu menciptakan kebahagiaan yang utuh dan abadi. Rida memenangkan pertempuran, bukan dengan uang, melainkan dengan kekuatan moral yang ia warisi dari ibunya yang lumpuh. Tamat.